Silakan. Ustaz Alif mungkin, Pak Desugi. Bang Juma lagi jauh dari Dia ingin mengenal Islam Ustaz dulu Alif. seperti apa. Silakan Ustaz. Kerja Ustaz. Entah Ustaz ini nggak kerja dia. Ya masa saya mau numburin Gurunda lagi ngomong gimana sih? Oh iya betul. Nanti suruh Pak diam aja lagi. Ustaz. Jadi batuk saya. Ya Bang Teisme ya. Ya kalau mau mengenal Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Islam itu mengabarkan. Aduh, anakku datang lagi. Aku kayaknya nggak bisa dulu Bang Andi, suara anak nanti bermasalah lagi. Ustaz Sugi kerja. Ustaz Sugi 2 natur ya. Weh cari klien di bawah Ustaz Sugi 2 natur gak? Oke, Bang Yonatan, Bang Nandar. Mana Bunda gimana? Ini Abang Teisme ini minta penjelasan tentang Islam. Sebentar Bunda, Islam. sebentar sebelum ke Mas Nandar sebentar. Iya, Ini kan boleh, memang silakan. Bang Teisme tadi katanya nggak punya agama ya, nggak punya keyakinan. Tapi secara kependudukan ini kan warga negara Indonesia kan, tercatat sebagai agama apa? Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya Natali KTP-nya Pak agamanya. Nggak ada KTP Ya, udah dijawab kan kepercayaan, Tuhan. tadi. Dia aliran kepercayaan di KTP. Oh di KTP Udah ada tadi ya dijawab. kayak gitu ya, ada ya. Aturan kepercayaan ada. Oh ya udah. Apa-apa. Oke, silakan Mas Nandar. Oke, sebelum mulai saya tutup dulu. Bentar Ustaz. Saya tutup dulu di YouTube saya, nanti ini kita bikin yang versi baru aja. Oke, saudaraku sekalian yang ada di di Sugi Kristologi Reaksi, terima kasih sudah mengikuti live di siang ini. Kesempatan ini kita tutup terdahulu dan setelah itu kita akan live lagi, kita saksikan ada saudara kita ini yang mungkin masih ateis ingin belajar Islam. Oke, saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Andi Selebes juga Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Itu Andi Bang Selebes Juma ada juga. standby. Astagfirullah. Kok setia saya Aku ngomong salam. salah ya? Sabar dulu, Aku kan salam kita udah dulu, atur gitu, lo tenang aja di situ gitu. Ini banyak format lo kita. Oke, jadi Andi Selebes juga tutup, kita ganti topik. Makasih, sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, aku diam. Bang Juma udah standby. Silakan Gurunda, ini ada Teisme. Teisme ini ingin belajar tentang Islam. Bagaimana Islam itu seperti apa? Bagaimana ajarannya apa? Katanya begitu. Siapa tahu dia bisa masuk Islam. Katanya ya Bang, kata dia bukan kataku. Silakan Gurunda. Iya, mau bahas apa? Jangan ganti topik dulu Bang Juma. Ganti topik dulu. Gimana Bang Handi? Aliran kepercayaan ini ingin belajar Islam. Kita ganti topik dulu ya, jangan mulai dulu. Bikin topik. Iya, tapi saya kok cium ada rada-rada bau aneh. Bau apa ya? Apa itu Bang? Oh, entahlah. Kabel terbakal kali ya? Kabel kali. Wah, di tempat Abang lah, mana ada di sini? Di sini, di HP ini. Dari bawah sini. Masa sih? Ini host ini nggak tahu Gak cium ya? Oh, maksudnya dikit, serigala Bang. berbulu domba. Apa sih? Apa sih? Salah lagi. Kenapa sih aku selalu salah di mata Glenn? Ada noise. Aku Tak sanggup lagi. Gini Bang, menerima. jelasin saya tanya aja dulu. Ntar Saya dulu, bertanya belum dalam kita mau waktu. bikin dulu topik. Oke, sabar dulu. Aku. Oke, stop nyanyi ya, udah ya, kita mulai ya. Tar dulu, opening dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di berjumpa kembali di session kedua ya. Tanya jawab tentang Islam. Dipandu langsung oleh saya ya, supaya nggak kredit. Terus kemudian di sini ada yang ingin belajar Islam, teman kita dari aliran kepercayaan, namanya
teisme, terus di sini juga ada ibu dari Kristen. Narasumber kami ada Zulkifli M. Abbas, ada Ustadz Alip, ada Ustadz Nandar, ada Ustadz Suki. Semoga bisa berjalan dengan baik diskusi ini. Dimulai dari yang pertama tadi, teisme. Silakan langsung ke Zulkifli M. Abbas dulu. Silakan Bang, apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Bang, ditanyain langsung. Oh iya, ngulang lagi nih. Ya. Jadi ini aku dari aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuman itu kan secara ini, cuman kalau di kenyataannya kan sulit untuk ininya pengakuannya gitu. Ini secara identitas aja gitu. Pengakuannya sulit, sangat sulit gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana tentang agama Islam gitu. Seperti apa gitu. Bagaimana kita untuk menganutnya gitu. Oke. Baik. Bisa Bang Handi? Bisa, langsung. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai ajaran agama Islam, ajaran agama Islam itu memiliki kaidah-kaidah, aturan-aturan di mana hampir semua aspek di dalam Islam itu diatur. Hubungan terhadap pencipta, hubungan terhadap sesama manusia. Dan aturannya itu kemudian baku tertulis. Nah, di dalam kehidupan umat Islam itu ada 3 hal yang kemudian harus diimani oleh umat Islam itu sendiri. Diimani dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Yang pertama, mengesahkan pencipta langit dan bumi seperti yang saudara katakan tadi, yang mana kami umat Islam menyebutnya dengan tauhid rububiyah, meyakini bahwa pencipta alam ini hanya hanya ada satu, dan pencipta itulah yang kemudian kami sebut sebagai pemilik, pengendali alam raya. Jadi dia dapat menghidupkan dan hakikat ini pun dapat mematikan dengan kehendaknya sendiri. Lalu kemudian pencipta ini memiliki kendali terhadap seluruh alam semesta dengan hukum-hukumnya. Jadi apa tujuan umat Islam memahami satu Tuhan ini? Agar umat Islam itu mengakui tentang keagungan daripada Sang Pencipta atas semua makhluk yang kemudian ada di atas muka bumi. Ya. Di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surah Al-Mu'minun misalnya di ayat 86 ya. Di situ diterangkan bahwasanya katakanlah siapakah Tuhan yang memiliki langit dan yang memiliki arsy tahta yang agung. Kemudian manusia, makhluk ciptaan itu menjawab semua ini adalah milik Allah. Lalu ditanya oleh Tuhan, mengapa kamu tidak bertakwa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Ketika umat Islam itu memiliki kaidah yang pertama, bertuhan yang satu, umat Islam kemudian melakukan ibadah. Semua rangkaian ibadah yang dilakoni, misalnya sholat, puasa, zakat, itu semua hanya ditujukan kepada satu hakikat tadi. Jadi tadi ada Tuhan, ada hakikat pencipta, lalu kemudian umat Islam mengibadahi satu-satu pencipta tadi. Jadi apapun yang dilakoni itu bertujuan untuk melakukan persembahan ibadah, pengakuan iman kepada esensi yang satu tadi. Itulah yang disebut uluhiyah. Tujuannya apa? Agar umat Islam itu mengetahui bahwa hanya Allah semata yang berhak kemudian diibadahi, hanya Dia yang kemudian disembah dengan benar. Sehingga kami umat manusia itu hanya tunduk pada satu Tuhan, yaitu Allah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah aturannya ada di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah, ibadahilah Allah, dan jauhilah sembahan-sembahan selain daripada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut tauhid asma wa sifat.
Apa itu? Beriman terhadap sifat-sifat Allah, beriman terhadap hakikat yang melekat pada diri Allah. Jadi asma wa sifat ini adalah mempercayai kepada setiap sifat yang dimiliki oleh Allah dengan asma Allah, dengan nama Allah dan sifat yang melekat pada dirinya. Tujuannya untuk mengetahui bahwa apa yang ada pada diri Tuhan pencipta yang Maha Esa ini, itu sifatnya untuk dirinya sendiri, sifatnya untuk dirinya sendiri, dan itu adalah hak, itu benar, itu mutlak kepunyaannya, tidak ada yang lain. Makanya diterangkan dalam Al-Quran surat Taha ayat 8, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai keagungan, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang mulia. Saya kira begitu Bang. Yang pertama mengakui satu Tuhan, setelah ada pengakuan beribadah kepada Tuhan yang satu ini, kemudian yang ketiga mengimani bahwa Tuhan yang satu ini memiliki keagungan, sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Demikian sementara, silakan. Silakan brother, ditanggapi atau mau bertanya langsung. Silakan. Halo bro, mana? Silakan. Sementara kan masih jawaban ini. Mungkin aku masih cari tahu lagi ini, baru nanti aku bisa naik lagi. Karena kan masih pengenalannya masih pengenalan awal gitu. Mungkin aku butuh cari referensi yang namanya pengenalan Tuhan, terus bagaimana penyembahan atau secara sholatnya seperti apa dan tujuannya seperti apa gitu. Apa mungkin ada di YouTube atau di mana gitu? Udah, bisa ditanggapi? Oke, silakan Bang Juma ditanggapi. Iya, jadi kalau kita ingin mengenal Allah, mengenal Tuhan, sudah pasti secara wujud tidak ada manusia yang kemudian bisa mewujudkan Tuhan dalam hakikat absolut yang sebenar-benarnya, kan gitu. Sehingga kelemahan manusia menyadari akan adanya pencipta, dan kezalimannya adalah mereka ingin melihat Tuhan pencipta itu. Apa yang terjadi kemudian? Mereka menciptakan Tuhan-Tuhan selain daripada yang tak terlihat. Muncullah kemudian patung, karikatur dan seterusnya. Tapi ketika mereka ditanya, apakah Tuhan kamu yang ini? Tidak, katanya. Ini hanya karikaturnya. Lalu Tuhanmu yang mana? Yang ada di atas. Itu hampir semua agama seperti itu. Hampir semua agama seperti itu. Karena mereka merasakan bahwa sesuatu dikatakan ada nanti ketika dia wujud dalam bahasa Indonesia ya. Nanti ada, bisa dilihat, bisa diraba, barulah boleh dikatakan ada. Itu menurut tataran pemikiran orang yang masih wawasan terhadap ketuhanan itu masih lemah. Tuhan pencipta langit dan bumi ini, sebelum kita ada, Dia sudah ada. Maka apakah ketika kita tidak diciptakan, di antara kita misalnya yang ada di Komal ini lahir tahun 60-an misalnya, atau lahir tahun 70-an atau 80-an, apakah sebelum kita lahir Tuhan itu belum ada? Sehingga kita masih sibuk untuk mencari Tuhan itu. Dalam perspektif pemahaman, ragu terhadap keberadaannya. Sudah pasti sebelum kita lahir di era 60, Tuhan itu lebih dulu ada. Karena Tuhan itu tidak memiliki awal. Itulah Tuhan yang Maha Esa, yang tadi Anda katakan, Tauhid. Nah, lalu kemudian bagaimana Tuhan yang tak terlihat ini bisa berkomunikasi, bagaimana hamba-hambanya, penciptaannya itu bisa berkomunikasi dengan dirinya? Maka disebutlah ibadah. Ibadah itulah yang menjadi penyambung untuk komunikasi kepada Tuhan. Maka di Islam ada yang dikatakan sholat, ada yang dikatakan puasa dan seterusnya. Itu adalah salah satu beberapa cara untuk kemudian berhubungan dengan pencipta. Karena melihat Tuhan itu nggak mungkin. Tetapi untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada, maka cukup kita melihat dan merenungi alam semesta, merenungi diri kita. Karena ketika kita melihat jejak sebuah binatang, meskipun kita tidak melihat binatangnya, yakin dan sepenuh hati kalau kita masih waras, maka kita pasti akan mengatakan binatang ini pasti ada. Kok bisa kayak gitu? Ada jejaknya.
Ada jejaknya. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi, meskipun kita tidak bisa lihat, tetapi ada jejaknya. Apa itu alam semesta ini? Tidak mungkin alam semesta ini diciptakan oleh bukan Tuhan. Tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Lalu kemudian bagaimana caranya kita berhubungan? Ibadah. Maka ibadahnya diatur. Ada yang disebut sholat isya, ada disebut subuh, ada disebut asar dan seterusnya. Tidak asal-asalan, ada ibadah yang diatur. Jadi ada yang menuntun dan kemudian ada yang diemban sebagai dasar ketuhanan yang dimiliki oleh kita sebagai makhluk dari sejak lahir. Contoh seperti saudara, Anda bukan ateis, Anda bukan Kristen, Anda bukan Hindu atau apapun itu, tapi Anda percaya Anda adalah penyembah Tuhan yang satu katanya. Artinya bahwa memang pada diri kita ada tuntunan dan ada yang harus diemban, yang mana pada dasar ketuhanan kita sudah memiliki aspek bertuhan sejak lahir. Nah, setelah kita memiliki aspek bertuhan, maka kita diberikan panduan. Panduan inilah yang disebut wahyu, yang didatangkan melalui para nabi, mengajarkan umatnya cara beribadah kepada dimensi Tuhan. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Oke. Untuk saat ini masih sampai di situ dulu ya. Mungkin aku balik lagi, mungkin butuh penjelasan lagi apa-apa. Aku kumpulin cari literatur lagi. Sama aku pengen tahu sama agama dari sebelah juga. Pemahaman seperti agama dari mereka seperti apa gitu. Agama kepercayaan, agama dari Nasrani gitu. Jadi aku pengen tahu. Mungkin aku kembali lagi. Makasih ya. Iya, sama-sama Bang. Sama-sama. Atas penjelasannya. Siap. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih juga atas perhatiannya. Sebentar, jangan kemana-mana dulu Bang. Bang, jadi selama aktivitas Anda ini itu di aliran kepercayaan ya Bang ya? Sebenarnya aku nggak tahu mengetahui agama, harus di KTP kan harus punya gitu. Jadi kan di Indonesia kan sudah ada yang namanya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi ngikut aja gitu. Oke. Bagus Anda jujur. Ini yang memang perlu sharing-sharing seperti ini gitu ya. Banyak agama yang tersedia Pak, yang diakui oleh pemerintah. Tidak ada paksaan memeluk yang mana. Tapi karena Anda bertanya tentang Islam, ya ini bukan memaksa Anda untuk memeluk Islam. Semoga saja teredukasi kan begitu. Kalau sekiranya ada mungkin pertanyaan yang lebih kritis Bang, yang tersimpan di hati, silakan Bang. Halo Bang. Karena kalau biasanya orang bertanya kritis itu artinya dia udah tahu, cuman ingin keseimbangan begitu. Nah, tapi kalau abang benar-benar tidak ada pertanyaan kritis, berarti abang benar-benar pergi tanpa pamit kan gitu. Ya nggak apa-apa lah. Pergi dia ya. Iya makanya saya ngomong kan pergi tanpa pamit gitu ya. Ya itu sih Bang Juma, tolong dijelaskan dong. Ada orang mengenal Tuhan yang Maha Esa, tapi cara pengenalannya itu berbeda. Ya memakai media apa dan seterusnya. Ini diedukasi lagi sekali lagi Bang Juma, silakan. Iya, ini sudah pernah saya contohkan ya. Sudah pernah saya contohkan seperti orang yang beli kulkas, tapi dia tidak tahu fungsi kulkas itu apa. Cuman dia percaya ada yang disebut kulkas, tapi fungsinya, cara mengoperasionalkannya dia tidak tahu. Di rumahnya belum ada listrik, beli kulkas karena tetangga beli kulkas, ia ikut-ikutan beli kulkas padahal di rumah yang gak ada listrik. Akhirnya kulkasnya digunakan sebagai lemari pakaian. Itu analogi sederhana. Jadi kehidupan ini perlu aturan. Perlu aturan. Dalam rumah tangga yang skala kecil aja itu perlu aturan. Dalam rumah tangga loh. Seorang ayah, seorang ibu pasti akan membuat aturan-aturan yang mengikat kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya itu tercerahkan, supaya anak-anaknya itu tidak kena sesuatu yang tidak diinginkan. Suatu negara, pasti negara membutuhkan kemudian aturan.
Alam semesta ini juga punya aturan. Pencipta langit dan bumi juga punya aturan. Sebagai pemilik pasti memiliki aturan. Perusahaan ketika kemudian didirikan, pasti yang mendirikan perusahaan itu memiliki aturan. Ada SOP di dalamnya. Begitulah pencipta langit dan bumi ini. Begitu datang Nabi Adam alaihissalam, diserahi aturan. Adam, jangan macam-macam, jangan kayak gini, jangan begini. Begitu datang Nabi Abraham, Abraham, aku menginginkan begini, begini. Nabi Musa pun demikian. Nabi Isa pun demikian. Semua punya aturan. Dari mana aturan itu? Itulah yang disebut ilham, itulah yang disebut wahyu. Lalu kemudian ketika datangnya Nabi Muhammad SAW menyempurnakan aturan main itu. Kenapa? Karena skala aturan yang datang kepada beliau itu bukan mencakup hanya satu golongan. Layaknya Yesus hanya untuk Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Maka aturannya harus komplit, harus sempurna, harus kemudian tidak terbatas waktu. Dia tidak bisa dilekang oleh ditinggalkan oleh zaman. Secanggih apapun zaman itu, semodern apapun zaman itu, aturan yang diperuntukkan untuk seluruh manusia sampai akhir zaman harus bisa tetap bersanding dengan kehidupan manusia yang begitu modern. Itulah Quran. Itulah Quran. Nah, aturan-aturan Tuhan yang datang pada masa lampau tentu sudah tidak bisa digunakan. Karena sudah berbeda dengan zaman manusia hari ini. Maka aturan yang bisa digunakan adalah aturan terhadap apa yang menjadi tolak ukur terhadap manusia yang hidup di zaman sekarang. Contoh, ketika kita menggunakan kendaraan bermotor Honda tahun 80-an, kita gunakan pada hari ini dengan perspektif pemahaman kita terhadap motor tahun 80-an, pasti itu sudah tidak zaman. Kenapa? Sudah nggak ada lagi motor yang seperti dulu, yang alat-alatnya dijual hari ini. Begitu juga hari ini, kendaraan yang ada hari ini, motor matic tidak bisa lagi digunakan seperti motor manual tahun-tahun kemarin. Ketinggalan zaman kita. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Dia sesuai dan selaras dengan zaman apapun. Mau zaman digital cocok, zaman modern cocok, zaman manual cocok. Semua cocok. Sejak dari Al-Quran itu diwahyukan sampai nanti di hari kiamat, Al-Quran tetap selaras dengan kehidupan apapun. Itulah hukum-hukumnya. Nah, oleh karena itulah kemudian kehidupan manusia memang harus punya aturan supaya kehidupan itu teratur. Makanya umat Islam itu dari bangun tidur sampai tertidur kembali, aturannya itu adalah aturan baku. Tidak bisa diganggu gugat. Berbeda dengan agama-agama terdahulu, seperti misalnya agama yang datang kepada Nabi Musa, ajaran yang datang kepada Nabi Musa. Bayangkan aja, Bung, kalau misalnya di dalam kehidupan kita seorang wanita yang haid diwajibkan bagi mereka untuk sembunyi, tidak boleh masak, tidak boleh ini, semua yang disentuh adalah najis, dia harus diungsikan 7 hari. Habis itu dia kemudian siapapun yang menyentuhnya maka dia akan harus dianggap najis dan nanti dianggap suci ketika matahari tenggelam. Lalu barang-barang yang disentuh orang haid ketika disentuh oleh orang lain, maka orang yang menyentuh barang tersebut juga dianggap najis. Dan yang lebih parahnya lagi, setiap wanita haid, seperti yang diajarkan guru saya, Ahisugi, setiap wanita haid, begitu mereka tahir, mereka diwajibkan menyembelih 2 ekor merpati. Bayangkan kalau di Indonesia ini perempuannya, wanitanya ada 200.000 atau 300.000 wanita. Maka kita butuhkan dalam setiap bulan, bukan dalam tahun, setiap bulan kita membutuhkan 600.000. Yaitu kalau 600.000, kalau wanitanya 3 juta atau 200 juta, berarti kita membutuhkan 600 juta burung merpati setiap bulan untuk dipotong bagi wanita haid. Apakah itu masih bisa dipakai? Nggak bisa lagi dipakai. Pada zaman Harun, orang yang kena panu, cara pengobatannya dikurung 14 hari. Ketika dia tidak sembuh panunya, ditambah lagi 14 hari. Sampai kemudian badannya penuh dengan panu semuanya, baru dah disebut tahir. Apakah masih cocok dipakai sekarang? Nggak bisa dipakai. Pada zaman Daud diberi syarat untuk meminang seorang wanita, dia diminta untuk mempersembahkan 200 kulup laki-laki. Apakah itu masih bisa dipakai di sini?
Ketika seorang laki-laki ingin menikah, maka Daud diperintahkan kemudian ada perintah yang datang kepadanya kemudian untuk mempersyaratkan mempersunting wanita dengan kulup sebagai mahar. Kulup bukan satu kulup, tapi 100 sampai 200 kulup. Apakah itu bisa dipakai hari ini? Kulit katan, ingat kulit katan. Ya iya, kulit katan. Kulup itu kulit bekas sunat. Apakah itu masih bisa dipakai hari ini? Nggak bisa. Maka ajaran yang ada tempo dulu itu hanya pada zamannya dan hanya pada kaum tertentu. Hanya pada kaum tertentu. Islam datang kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Seperti itu adanya. Tapi Bang Suma, hari ini kita melihat teman-teman kita beribadah juga ada aturan mainnya kok. Apa? Pada minggu. Oh ya? Terus apa lagi? Ini. Memang ada tertulis dalam kitab mereka seperti itu. Gak ada. Itu sebuah aturan yang dibuat mereka sendiri. Tidak ada firman Tuhan dan tidak ada perintah dari Tuhan untuk melakukan itu. Demikian. Silakan teman-teman yang lain. Oke, mantap penjelasannya ya. Terpaksa kita beralih topik dari aliran kepercayaan pergi tanpa pamit. Semoga dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di luar sana. Kita sambut dulu yang ada teman kita nih Kristen nih. Kemungkinan ada yang mau ditanyakan tentang Islam. Selamat siang Ibu di Raya. Iya, selamat siang Bang. Ya, siang Mbak. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Iya ada. Ya, silakan Mbak. Makasih. Sebelumnya saya ini ya, saya nggak kayak kemarin ya, saya cuma mau bertanya baik-baik dan terima kasih juga Bang Juma atas penjelasannya tadi ya sebelumnya. Saya mengerti. Iya, sama-sama. Iya, saya nggak mau kayak kemarin lagi ya, saya teriak berkor-kor, nggak mau saya. Tambah dosa saya. Saya sendiri udah lupa loh. Emang udah pernah kesini Mbak? Saya pernah itu, saya pernah. Jadi sini saya cuma mau bertanya saja. Iya. Jadi untuk teman-teman Kristen, saya sebelum saya bertanya ya, untuk teman-teman Kristen yang dibawa, saya juga Kristen Protestan Tritunggal. Saya kemarin sempat 2 hari yang lalu sempat diskusi di room sebelah. Jadi begini ya, kita harus menghargai jawaban dari teman-teman Muslim, ya, karena tidak semua ayat yang kita keluarkan di dalam Al-Quran atau yang kita artikan di dalam hadis itu tidak semuanya buruk ya, karena ada juga saya mendengar kemarin dapat penjelasan dari teman-teman Muslim juga itu Nabi Muhammad yang kita orang Kristen yang kita tidak percaya dia sebagai nabi, ajaran-ajarannya juga kemarin saya sudah mendengar penjelasan dari teman-teman Muslim 2 hari yang lalu di rumah mereka. Ajaran dia juga ada yang diajarkan tentang kasih ya. Ya, jadi bukan cuman yang kita tahu Kristen, oh Muhammad berperang atau diperangi atau apa aja. Ada juga ya, ada juga tentang kasih ya, tentang kasih. Misalnya dia dilempari batu, saya nggak tahu ayatnya, cuman kemarin dijelaskan saya lupa. Dilempari batu tapi sampai berdarah-darah, tapi dia diam. Nah, saya juga mau menjelaskan bahwa kenapa saya berada di room itu kemarin. Saya mencari room itu, nggak sengaja saya lihat postingan seorang laki-laki yang menangis. Laki-laki itu kalau menangis itu Mbak, air matanya. Mbak, bisa dipersingkat aja, bertanya aja dulu. Bisa. Iya, ya udah. Ya. Saya bertanya ya. Ya. Oke. Iya, saya cuma mau bertanya di surat Al-Imran ayat 3, surat Al-Imran 3 ayat 45. Saya cuma mau bertanya itu. Di situ dikatakan, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu," dalam kurung, dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Yang saya mau tanyakan, terkemuka di dunia dan di akhirat atau di surga, itu gimana ya maksudnya? Maksudnya gimana, Mbak? Pertanyaannya tadi Bang, apa? Iya. Ayatnya di surah Al-Imran ayat 3, nomor 3 ayat 45,
ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Yang saya tanya, yang dimaksud kemuka di dunia dan di akhirat atau di surga itu apa ya Bang? Itu aja. Oke, cukup, makasih. Udah jelas Bang Joma. Ayat 45 ya. Iya. Iya Bang. Isqalatil malaikatu ya Maryam wa innallaha Ya Maryam. basyiruki. Ya, baik. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai terkemuka? Sama seperti Nabi Musa alaihissalam juga dikatakan demikian. Ya, bahwasanya ketika diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia dan di akhirat, itu bermakna apa dia? Dia diterangkan sebagai nabi yang kemudian dikenal banyak manusia di atas muka bumi. Dikenal. Lalu kemudian di akhirat terkemuka juga, karena dia satu-satunya nabi yang akan dihakimi oleh Allah di hadapan banyak manusia. Kenapa demikian? Ditanya oleh Allah nanti di hari kemudian, "Wahai Isa, wa isqalallahu Isa bin Maryam, a anta qulta linnas?" Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk mempertuhankan dirimu? Dia terkemuka karena dia satu-satunya nabi yang akan dihakimi, akan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa kemudian kamu banyak disembah oleh manusia? Nabi Isa akan menjelaskan, "Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan." Itu makanya dia disebut terkemuka di sana, di akhirat. Makanya di dalam surah Maryam ayat 17 diterangkan, "Lalu kami mengutus Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri kehadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna." Terkemukanya di dunia oleh karena beliau mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Banyak dikenal Nabi Isa alaihissalam. Hampir dari semua aspek Nabi Isa itu dikenal. Makanya dia terkemuka. Tetapi yang perlu dipahami di sini, Nabi Isa terkemuka sebagai manusia, bukan terkemuka sebagai Tuhan. "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dari Tuhan itu sendiri, yaitu lahirnya seorang manusia bernama Isa putra Maryam." Jadi ketermukanya Nabi Isa baik di dunia dan di akhirat itu tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang berakal untuk kemudian berubah menjadi mempertuhankan dirinya. Jadi beliau terkemuka di dunia karena namanya banyak disebutkan manusia, kemudian terkemuka di akhirat karena beliau akan dihakimi oleh Allah di hadapan banyak manusia. Kenapa banyak manusia mempertuhankan dirimu? Itu salah satu hikmah daripada apa yang terkandung dalam surah Maryam ayat Al-Maidah ayat 45. Silakan. Iya. Maidah. Iya, cukup Bukan jelas. Al-Maidah, Ali Imran. Iya, Ali Imran, sorry. Ya, lanjut. Ya, cukup jelas penjelasan dan jawaban dari Bang Zuma, saya menghargai. Masuk akal. Ya, masuk akal. Itu masuk akal ya, sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran, artinya penjelasan dan jawabannya. Oke, itu saya save, simpan di dalam hati dan pikiran saya. Nanti saya mau belajar lagi. Tapi saya mau bertanya lagi, boleh nggak? Sekali lagi. Iya, silakan. Lanjut 10 kali sampai puas. 10 Mbak, sampai puas. Lanjut. Sebentar, saya buka dulu ayatnya ya, bentar. Ya, bertanya aja Mbak seumur Ya hidup. begini sebelum Bang, Anda- kalau saya ngobrol begini enak Bang, kan dibanding dengan yang lain nggak ada ilmunya, nggak bisa jawab itu, makanya saya cari-cari siapa yang bisa jawab ayat itu. Nggak ada yang bisa jawab itu tadi. Ini Bang, di surah Maryam 33 kata firman Tuhan,
dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Maksud ayat ini mungkin kepada Nabi Isa ya. Iya. Nah, itu saya tanya, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Seperti yang kita tahu, pertanyaan ini saya pernah melontarkan, tapi karena saya juga emosi, saya berkor-kor kemarin, makanya nggak sempat juga dengar jawaban dari Bang Zuma dan teman-teman. Langsung saya diturunkan keluar karena mungkin suara saya kuat kali ya, nada bicara saya udah kuat, udah kasar gitu. Jadi ini saya mau bertanya, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, tujuannya kepada Nabi Isa. Yang seperti kita tahu kalau orang Kristen, setahu orang Kristen itu, kalau orang Islam kan tidak pernah meyakini atau percaya bahwa Isa Al-Masih itu pernah mati dan bangkit hidup kembali. Tetapi kalau di Kristen, Yesus Kristus itu mati, ya lahir, ya hidup, mati, bangkit kembali gitu, percaya. Nah ini saya mau tanya, kelahiranku pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali itu menceritakan tentang Nabi Isa, itu maksudnya apa? Oke. Tujuannya. Ya. Baik. Jadi surah Maryam ayat 33 berbunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alai yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi saudari saya, semua manusia itu memiliki 3 aspek di dalam kehidupannya selaku manusia. Apa itu? Dilahirkan, diwafatkan, kemudian dibangkitkan kembali. Pola ini yang terjadi pada diri Isa alaihissalam. Tidak ada kaitannya dengan kebangkitan yang diimani oleh teman-teman Kristen, tapi ini adalah kaidah yang sesungguhnya. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, semoga dilimpahkan kepadaku kesejahteraan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Permasalahannya, apakah Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat? Dalam arti kata meninggal, layaknya manusia biasa? Belum. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat dalam keadaan hidup. Berarti dia masih hidup saat sekarang. Pada saat kapan dia diwafatkan? Pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya. Setelah mengembangkan tugas, wafat dia. Setelah beliau wafat, semua makhluk yang bernyawa semua ikut wafat. Apakah kehidupan selesai? Tidak. Pada saat Tuhan menentukan, maka kehidupan makhluk manusia itu akan kembali. Semua akan dibangkitkan kembali. Makanya di dalam Al-Quran, surah Maryam, surah yang sama, juga berlaku keadaan yang sama terhadap Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Diterangkan dengan data yang sama. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah doa untuk Yahya atau Yohanes Pembaptis di dalam kitab saudara. Kalau yang tadi di ayat 33 adalah untuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau pemahaman saudara saya Kristen mengatakan, ternyata di Al-Quran betul Yesus itu dibangkitkan, dia diwafatkan, berarti pada saat disalib. Kalau itu yang menjadi haluan, berarti Maryam ayat 15 berlaku juga kepada Nabi Yahya. Apakah betul Nabi Yahya juga disalibkan dan bangkit kembali? Tidak. Berarti pemahaman ini berlaku secara keseluruhan manusia. Dilahirkan, diwafatkan, lalu kemudian dibangkitkan. Pada kehidupan manusia ada 3 fase: lahir, wafat, bangkit. Terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, beliau masih hidup sampai hari ini. Beliau masih hidup sampai hari ini. Iya. Dan nanti datang untuk yang kedua kalinya, lalu kemudian di sanalah dia akan diwafatkan. Setelah semua makhluk wafat dibangkitkan kemudian.
Itulah yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Iya, iya Bang Juma. Terima kasih atas penjelasan dan Siap. jawabannya. Saya terima itu. Saya mau tanya, apakah dia datang kedua kalinya dia akan mempunyai istri dan anak selayaknya kita, kehidupan seperti kita? Kalau di dalam Al-Quran itu surah apa itu, Dek? Alif. Arat 23 ya? Ustaz Alif, Ustaz Alif. Ar-Ra'du, Iya. ya, Arat Ar-Ra'du ayat 23 Tiga. 28 itu. Ya, kisaran itu ayatnya Gurunda. Iya. Jadi dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu akan menikah nantinya. Itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Surah Ar-Ra'd ayat 38 kali ya, Dek. Ya, Coba aku dicek. lupa 28 apa 38, tak buka dulu aja biar nggak salah paham. Iya. Kisaran itu. Lanjut Gurunda. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebelum kamu telah diutus beberapa rasul dan kepada mereka diberikan istri dan juga diberikan keturunan. 38 betul. Ada yang menafsirkan ayat ini, ya, para penafsir mentafsirkan ayat ini bahwasanya ini berlaku pada saat Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Artinya bahwasanya sebagai manusia, apakah keliru, apakah salah kalau beliau menikah? Tidak. Kalau saya tidak salah, walaqad arsalna rusulan. Itu ya, Dek? Alif. Iya. Min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa surriyah. Jadi ya, istri-istri, wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi iznillah. Jadi dengan izin Allah kemudian diberikan mukjizat kepada mereka. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi beristri, wajar. Kalau dia Tuhan, itu yang tidak wajar. Sekira gitu. Iya. Iya. Oh iya, jadi nanti kedatangan kedua kalinya ya. Ada yang mentafsirkan seperti itu, bahwa pernikahan beliau nanti ketika datang kedua kalinya. Iya. Ya, mungkin sedikit Berarti tambahan, Gurunda, yang dimaksud Iya. berarti Mbak Diria, gini. Dalam salah satu keterangan hadis Rasulullah memang menjelaskan bahwa yang nas tertulis itu Nabi Isa alaihissalam akan menikah nanti di kedatangan yang kedua. Nah, itu yang tertulis di dalam literatur Islam. Namun mengutip kepada ayat ini bahwa setiap utusan Allah itu memiliki pasangan. Nah, bukan berarti kami sedang dikatakan ketika dia masa hidupnya sebelumnya sudah punya pasangan atau belum, kami tidak mempermasalahkan dia punya pasangan atau tidak punya pasangan, tetap tidak membatalkan kaidah ayat ini gitu loh. Karena ayat Al-Quran menjelaskan bahwa setiap utusan itu memiliki pasangan, memiliki istri. Namun Al-Quran hanya menegaskan bagaimana ketika nanti akan berumah tangga di saat turun kedua kali. Begitu. Apakah ketika sebelumnya sudah berumah tangga? Kalaupun dia berumah tangga tidak ada masalah. Kalaupun belum juga tidak ada masalah. Itu poinnya. Ya, lanjut. Iya, berarti kedatangan Nabi Isa itu sebelum dia Kiamat. meninggal dan sebelum kita juga semua mati, ya kehidupannya ya seperti biasa kita. Begini ya, hidup di dunia selayaknya manusia gitu. Iya. Iya. Untuk menggenapi ayat yang tadi itu, nanti dia akan mati dan bangkit dan menghakimi, dihakimi nanti. Siap. Untuk menggenapi ayat itu ya saya mengerti. Oke. Sudah saya paham. Berarti tadi teman yang muslim tadi itu salah dia. Dia ngomongnya kalau wafat itu tidur. Dia nggak bisa memberikan penjelasan ini. Ini baru saya dapat jawaban dan penjelasan tadi dari Bang Juma. Iya. Izinannya boleh nggak? Iya, boleh.
itu kedatangannya Nabi Isa itu sampai nanti terakhir kali itu berapa lama lagi kita bersama-sama dia? Ya, kira-kira di zaman teknologi handphone ini bagaimana kita menyaksikan perkawinan seorang nabi di zaman digital ini? Ya, kira-kira putri dari mana istrinya gitu loh ya. Terus kira-kira tamu negara atau pimpinan negara itu diundang apa enggak? Gimana itu kira-kira di zaman sekarang ini? Coba Anda jelaskan kira-kira konsepnya gimana? Karena pertanyaannya kira-kira, saya tidak mau mengira-ngira, dan pertanyaan seperti itu juga tidak ada dalilnya di Al-Quran maupun hadis. Mungkin Gurunda mau lanjut. Ya, di zaman sekarang ini kita akan menghadapi perkawinan seorang nabi yang belum pernah ada gitu ya, dengan teknologi perangkat teknologi di tangan kita gitu. Kira-kira putri dari siapa yang dikawininya? Berapa lama lagi dari perkawinannya itu kiamat? Oke, baik. Ya, ini pertanyaan sebenarnya yang tidak penting ya. Karena di Al-Quran itu tidak dijelaskan kiamat itu kapan, tahun berapa, dan seterusnya. Berbeda dengan beberapa sekte di luar Islam itu yang pernah menetapkan kiamat itu tahun sekian, tapi ternyata tidak terjadi. Kalau di Islam tentang hari kiamat itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham, tidak ada yang ngerti kapan itu kejadiannya. Bahkan kalau Anda baca di dalam kitab saudara, Yesus yang Anda tuhankan pun tidak tahu kapan hari kiamat. Kan gitu Bang. Lalu kemudian Anda datang bertanya tentang itu. Itu sebenarnya pertanyaan yang tidak penting gitu ya. Oke. Iya. Ya, Kemudian bersiap-siap aja. Ya. Ya, kemudian di zaman sekarang ini sekiranya Nabi datang ya, lalu menikah. Apakah orang-orang Kristen masih bisa berdiskusi dengan beliau tentang siapa dia gitu ya? Apa sudah tertutup gitu ya? Pada saat dia menikah nanti, apakah kita tidak bisa datang ke undangannya lalu berdialog? Ini pertanyaan apa kayak gini nih, enggak? Tanya balik aja, tanya balik. Apa yang kau tanyakan nih? Chris, Aneh. kalau bertanya itu yang edukatif. Enggak, saya sudah membandingkan apa? Kalau bisa saya nanti kalau begini saya cut dulu Anda. Selesaikan dulu Ibu di Raya. Nanti Saya kalau hanya Yesus membayangkan stop dulu, stop. Dengarkan. Satu pertanyaan. Turun. Satu pertanyaan ini dulu. Silakan Saudara Chris. Iya, gini loh. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ini hasil dari imajinasi apa ini orang Muslim ini ya. Perkawinan di zaman nanti tahun berapa ini ya? Yang penting lebih maju dari saat ini. Ya. Perkawinan seorang nabi ya. Oke, katanya Isa itu turun untuk membunuh babi dan mematahkan salib gitu. Pertanyaannya Bang. Iya, pertanyaannya apakah nanti orang-orang Kristen ya masih bisa berdialog dengan beliau tentang di mana kekafirannya yang dituduhkan kepada beliau. Apakah masih terbuka dialog cukup udah selesai dengan kepada Isa? Udah cukup. Ya sudah, jangan emosi. Gimana sih orang yang diatur itu loh? Udah, pertanyaannya udah saya sudah tangkap. Jadi Al-Qur'an menerangkan begini, wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, jadi orang Yahudi ya, bukan teman Kristen. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka, terhadap ahli kitab. Ahli kitab kan bukan Kristen, ya. Kalau ahli kitab itu adalah Yahudi, Bani Israel, keturunan Yakub. Nah, pertanyaan saudara, apakah Kristen itu nanti akan kemudian bisa bercakap-cakap? Saya katakan tidak bisa. Tidak bisa. Karena Kristen itu dipunahkan langsung, dimatikan semuanya oleh beliau. Iya.
Orang Kristen itu semuanya akan diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya dia datang untuk apa? Untuk mematahkan salib. Maksud dari mematahkan salib itu meniadakan kemudian agama Kristen itu di atas muka bumi. Nah, lalu kemudian ahli kitab sendiri yang masih hidup pada zaman itu, yaitu orang Yahudi, di mana kepada mereka lah Nabi Isa alaihissalam diutus dan menolaknya, barulah sadar, ternyata apa yang diceritakan oleh Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam betul-betul utusan untuk kita. Maka pada saat itulah mereka beriman. Kalau Kristen, Anda bisa baca di dalam Matius 7, 21, 22, 23, diusir. Dan dikatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu pasti tuh. Nah, lalu kemudian ketika saudara bertanya, bagaimana mungkin ada pengantin? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Yang Anda bayangkan itu pesta seperti yang ada di gereja. Kalau pengantinnya seorang nabi tidak seperti yang Anda bayangkan. Lalu kemudian kalau di dunia sabar, kalau di dunia saja Anda itu mengatakan tidak mungkin terjadi pernikahan, lalu bagaimana dengan di surga Anda? Ada kawin-mawin. Yesus mempelai wanita, lalu kemudian pengikutnya mempelai Yesus mempelai laki-laki dan pengikutnya mempelai perempuan. Jangan dipelintir Juma, nggak ada seperti itu ayat. Belum selesai kau itu Kris. Kau bisa nggak sih pakai adab jadi Kristen yang baik gitu loh? Ini ada moderator di sini gitu. Kita bisa menunjukkan kalau Yesus itu akan kawin di surga. Oke ya, kalau Anda butuhkan data, kita akan berikan data. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Cukup Anda pahami saja bahwa Yesus nanti di surga itu adalah mempelai wanita, mempelai pria, dan pengikutnya adalah mempelai wanita. Makanya Wahyu 19:7. Iya, itu datanya ya. Nah, supaya dipahami. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, semua ahli kitab, yaitu orang Yahudi, akan beriman kepada dia. Bahkan kalau Anda melihat dalam kitab yang Anda pegang sekarang di Matius 24 data nomor 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Yesus nanti. Itu dalam kitab saudara. Jadi kalau ada yang mengaku hari ini ketemu di padang gurun, ketemu pada saat di Damsyik, ketemu pada saat dia tahajud, ketemu pada saat dia tidur, itu bullshit, itu bohong. Kenapa? Karena kedatangan Yesus yang kedua nanti itu ibaratkan cahaya yang berkilat mulai dari timur sampai ke barat. Dia datang seperti matahari. Jadi itu sudah bukti kedatangan beliau. Nah, sementara yang terjadi dalam agama saudara, ada Yesus datang. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau itu adalah bullshit. Karena ciri-ciri yang ditentukan oleh Matius 24 nomor 27, kedatangan Yesus yang kedua nanti ketika ada cahaya mulai dari timur sampai ke barat itu memancar layaknya matahari. Oke ya. Nah, ini juga diakui oleh Islam bahwasanya tanda-tanda kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu diikuti dengan cahaya, diikuti dengan beberapa tanda-tanda alam yang akan datang di atas muka bumi ini. Tidak seperti orang yang bermimpi, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu entah kedatangan yang keberapa. Saya kira begitu. Oh ya, kepada teman-teman, kalau ingin bertanya ya bertanya. Jangan buat pernyataan yang tidak ada dalilnya, mengundang perdebatan. Nanti Bible yang akan menjawabnya sendiri gitu ya. Oke, lanjut Ibu, silakan Bu. Iya, makanya tadi kan sudah saya bilang kita harus menghargai penjelasan dan jawaban dari teman-teman Muslim, karena itu iman kepercayaan mereka. Al-Quran kan mereka ya lebih tahu, lebih paham ayatnya ya kan dan artinya. Iya, saya lanjut ya, nggak apa-apa nih. Saya tanya, saya Bu, lanjut Bu. Silakan. Iya, saya mau bertanya di QS ya ini ya. QS Zukruf ya. Ya, Zukruf. Zukruf 61 dan sungguh kata firman Tuhan, dan sungguh dia Isa dalam kurung ya, dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Titik. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat dalam kurung. Itu saya ulangi lagi, maaf saya ulangi lagi. Kata firman Tuhan, dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ya, maksud ayat ini
itu apa ya? Tadi jawaban pertanyaan saya itu jawabannya udah jelas sama Bang Zuma tadi dijawab itu udah jelas, saya paham dan saya mengerti. Saya tanya lagi yang ini Bang. Iya. Iya. Oke, saya jawab ya. Wa innahu la ilmul lisa'ah. Dan sungguh, ini penekanan ini. Wa innahu, ini penekanan, dan sungguh-sungguh. Andaikan bisa disebut 4 kali itu 4 kali. Dan sungguh. Saking seriusnya Tuhan kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan kepada seluruh umat manusia. Sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi ada teman-teman kita, mohon maaf, debater Kristen yang selalu mengatakan bahwa Yesus itu tahu hari kiamat dengan memberikan data ini. Pada sesungguhnya maksudnya adalah ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun untuk yang kedua kalinya, itu benar-benar tanda bahwa kiamat sudah dekat. Jadi kalau hari ini belum ada Nabi Isa turun, belum. Tapi kalau besok ada Nabi Isa alaihissalam turun untuk yang kedua kalinya, itulah bukti bahwa tanda hari kiamat itu sudah dekat. Nah, kemudian dikatakan bahwa karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Ini perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Jangan kamu ragu-ragu tentang kiamat. Maksudnya apa? Jangan kamu lalai terhadap perintah Tuhan. Jangan kamu pikir kiamat itu enggak ada. Jangan kamu pikir hari kebangkitan itu enggak ada. Jangan kamu pikir hari pembalasan itu enggak ada. Ikutilah aku. Wattabi'uni. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajar seluruh umat manusia. Ikutilah aku Nabi Muhammad. Inilah jalan yang lurus, yaitu Shalom Islam. Jadi perintahnya ketika Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya, itu pertanda kiamat sudah dekat. Apa yang kuberitakan kepadamu tentang kiamat itu jangan pernah kamu ragu. Ikutilah aku, ikutilah ajaranku. Ajaranku inilah yang lurus. Apa itu? Mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada esensi pencipta langit dan bumi, dan mengajarkan Bani Israel bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Makanya di ayat lain Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada seluruh umat manusia yang ada pada zamanmu dan kepada manusia semuanya. Katakan kepada mereka, jika engkau mencintai Allah, perintahkan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, katakan, "Fattabi'uni," ikutlah denganku. Fattabi'uni, sama dengan ayat ini. Wattabi'uni, dan ikutilah aku. Pasti jika engkau mengikuti Nabi Muhammad SAW, penciptamu, pencipta langit dan bumi akan menyayangi kamu, dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kamu akan disayangi, kamu akan dicintai, dosa-dosamu yang lalu-lalu akan dihapuskan jika engkau mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini maksud daripada dalil itu. Jadi sekarang kita boleh berleha-leha, boleh bersenang, boleh happy, tapi ketika kemudian Nabi Isa seketika turun, laksana apa yang digambarkan dalam hadis dan juga dalam kitab saudara, munculnya cahaya dan seterusnya, maka pada saat itulah kemudian kita akan percaya kiamat itu sudah dekat. Nah, untuk itulah Kristen yang datang lebih dulu memproklamirkan dirinya sebagai agama, mengakui Yesus akan datang kedua kalinya. Islam pun mengakui Nabi Isa akan datang untuk kedua kalinya, dan kedatangannya sebagai pertanda. Bahkan kalau Anda lihat dalam kitab saudara di Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ini sama seperti di dalam Islam. Wa iz qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau pernah mengajarkan kepada mereka menyembah kepada dirimu? Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Seirama dengan pengakuan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi Az-Zukhruf ayat 61 ini, baginda Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan untuk mengikuti dirinya, mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi, utusan Tuhan yang datang kemudian di akhir zaman, memberikan pertanda kiamat itu sudah dekat. Inilah jalan yang lurus itu. Silakan.
Oh iya. Terima kasih penjelasannya. Saya mengerti Iya, dan saya sama-sama. paham. Jadi, oh iya, ternyata itu ya keimanan seorang Islam. Yes. Iya. Iya jelas. Makasih ya. Terus saya mau tanya lagi. Dan ini apa ya? Ini kayaknya harus saya bertanya sama Bang Zuma karena mungkin Bang Zuma sama teman-teman di sini lebih paham, lebih mengerti dan penjelasannya lebih baik, lebih bagus dan akurat ya. Jadi saya harus bertanya ini karena jangan sampai ayat ini jadi apa ya? Jadi bumerang ke teman-teman muslim yang lain yang sering ke komal-komal Kristen. Saya memang Kristen, tapi ini saya harus bertanya biar jelas. Jangan sampai mereka memahami dan mengartikannya ayat ini ini bukan apa ya, ayat yang benar gitu lah, ayat yang artinya pemahaman mereka itu seakan-akan benar gitu, tapi ternyata beda gitu loh. Sesungguhnya ayat itu beda gitu loh, nggak sesuai dengan pemahaman mereka gitu ya. Di surah Al-Hijr ayat 6, Iya. dan mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Yang mengatakan ini siapa? Baik. Oke. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada orang-orang jahiliyah pada zamannya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang Nabi Musa alaihissalam, mengajarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajarkan tentang Nabi Adam alaihissalam, mengajarkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Di mana orang-orang jahiliyah tidak pernah tahu apa itu Nabi Musa, siapa itu Adam, siapa itu Daud, siapa itu Isa. Tapi kok ini ceritanya kok aneh-aneh aja. Ada manusia belah lautan. Emang lautan itu kamu pernah lihat? Ada diceritakan Tuhan menciptakan di surga. Emang kamu pernah lihat surga itu? Bercerita tentang sosok bernama Isa, katanya pernah membangkitkan orang mati. Orang gila pasti ini. Itu tuduhan orang-orang kafir pada saat itu. Ketika dikatakan waqalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ngaku-ngaku menerima wahyu dari dewa, dari Tuhan, tetapi kok bisa-bisanya dia menceritakan sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Itu makanya dia disebut orang gila. Karena orang-orang kafir pada saat itu tidak mengetahui tentang isi Taurat, tidak mengetahui tentang isi Injil, tentang isi Zabur, Mazmur, kok tiba-tiba bercerita ada orang yang dikejar dari Mesir, kemudian begitu sampai di laut, lautnya terbelah, ditertawai sama orang-orang jahiliyah. Makanya dikatakan ini orang gila ini. Tapi setelahnya kemudian mereka yang menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gila, semuanya beriman kepada beliau setelah melihat kenyataan apa yang terjadi. Itu yang kemudian ingin saya katakan kepada saudari. Iya. Oh iya. Berarti ini perkataan dari orang-orang kafir ya, yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Maksudnya ini adalah orang-orang kafir ya yang mengatakan. Betul. Ya, bukan firman Allah ya, bukan Tuhan yang mengatakan. Iya, ini cerita. Kafir. Iya. Asbabun nuzul dari ayat itu adalah perbuatan buruk yang dilakukan orang-orang kafir yang mengucapkan perkataan yang menyakiti baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengatakan, wahai engkau yang diturunkan ayat-ayat dari langit, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah benar-benar orang gila, mengakui apa yang kau sampaikan itu sebagai firman Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan itu mana? Allah itu siapa?
Lalu kemudian Nabi Musa itu siapa? Diolok-olok beliau. Sama seperti ketika Nabi Musa datang diolok-olok Yahudi, Nabi Isa datang juga diolok-olok, bahkan disebut sebagai orang gila juga. Demikian. Iya, iya. Iya, paham. Oh iya. Jadi sudahlah, saya sudah Sedikit Ibu, sedikit apa? Kalau di dalam surah Al-Hijr itu kan tadi jelas yang memperolok itu kan orang kafir. Saya melihat hal itu wajar, namanya juga musuhnya, mau ngomong apa sama musuhnya kan ya bebas-bebas saja toh. Mau dikatakan orang gila, orang penyihir dan sebagainya. Nah, yang saya ingin tanyakan sama Ibu, apa tanggapan Anda ketika Anda membaca Markus 3 ayat 21? Di situ kaum keluarga Yesus mengatakan Yesus ini gila, dalam terjemahan lama, terjemahan baru tidak waras lagi. Coba dicek, Bu. Ketika kaum keluarganya, coba Markus 3:21. Apa tanggapan Anda? Kalau tadi Nabi Muhammad adalah yang mengatakan musuhnya, lah ini Yesus yang mengatakan kaum keluarganya sendiri. Coba tanggapan Anda bagaimana? Saya tidak bermaksud menghujat, saya hanya ingin tanggapan Anda aja mengenai ayat itu. Iya, Markus berapa? Markus 3:21. Saya bukan pendeta, bukan penginjil, saya nggak hafal firman. Ya, Waktu kaum keluarganya mendengar itu, mereka datang untuk mengambil dia sebab kata mereka. Oh, kata keluarganya. Mungkin kata orang-orang itu kali ya. Ini maksudnya nggak hafal. Itu nyanya kan yang besar tuh, Bu. Berarti keluarganya Yesus kan? Ketika keluarganya mendengar, ini yang ayat ya, bentar yang saya versi baru, coba terjemahan baru. Waktu kaum keluarganya besar mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, adanya dibesar, katakan di Yesus, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ya, gimana pandangan Ibu? Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang ke Yerusalem berkata, ia kerasukan. Oh iya, dibilang, oh iyalah, inilah tuduhan-tuduhan gitu loh, yang nggak benar gitu. Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Ya, itu ada ini, Bu, ada dua pendapat. Yang satu kaum keluarganya sendiri, yang satu tuduhan dari ahli Taurat. Nah, yang saya tanyakan itu yang kaum keluarganya gitu loh. Kan saya tadi bilang kalau Nabi Muhammad yang menuduh musuhnya, orang-orang kafir yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Nah, tapi di Markus 3 ayat 21 ini justru kaum keluarga Yesus sendiri, bukan musuh, bukan apa, justru mengatakan Yesus ini tidak waras gitu. Waktu kaum keluarga mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kata mereka ini kata orang-orang kaum keluarga Yesus. Mereka itu. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka di sini kaum keluarga Yesus, ia tidak waras lagi. Ya, nggak tahu juga ini ayatnya. Ya, ditanyakan aja sama pendeta, Bu, saya nggak mau maksa. Ya, silakan dilanjut sama Bang Juma. Sudah cukup dari saya. Ya, sedikit lah ya, biar nggak dibilang saya tidur. Ya, intinya Rasulullah SAW itu banyak sekali mendapat serangan dari musuhnya. Tuduhan itu banyak, dituduh gila ketika banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan mereka. Dituduh lagi penyair ketika apa? Begitu indahnya ayat lantunan di ayat Al-Quran dilantunkan, oh dia itu seorang penyair. Dituduh lagi penyihir, karena apa? Banyak sekali ajaran-ajaran mukjizat yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah tuduhan-tuduhan orang yang tidak beriman. Ketika orang beriman, dia berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat, kami ikuti ajarannya. Ketika orang yang menolak kebenaran, mereka menuduh sebagai penyihir, penyair, bahkan menuduh sebagai gila. Itu orang-orang yang menolak kebenaran. Di situ poinnya, Bu. Lanjut, Gurunda. Iya.
Iya ya, bentar ya. Duh, saya buka dulu ini. Silakan kumpulkan Nanti saya pertanyaannya. bertanya ya, Abang, Bang yang tadi yang di ayat itu ya. Saya tuh nggak pintar menjelaskan. Nanti saya bertanya dulu sama orang yang lebih pintar. Ya, dicatat aja supaya nggak lupa, nanti ditanyakan sama pendeta atau pastor, silakan. Iya ya, Lukas, Markus ya. Markus 3:21 Oh iya, ditulis saja. Markus 3. Sebentar. Kalau diskusi gini kan enak. Saya nggak mau, iya. Saya mau bertanya, sirah ya, sirah apa surah ya? Surah Nabawiyah itu, sirah. sirah ya, sirah Nabawiyah itu buku ya, sirah Nabawiyah itu bukunya di dalam itu menceritakan tentang apa sih? Kenapa saya melihat postingan ada di salah satu postingan dia menangis setiap membaca itu. Saya nggak tahu isinya, cuman videonya itu cuman sekilas aja. Sirah Nabawiyah itu menceritakan tentang apa sih? Kalau laki-laki itu keras, air matanya keluar itu keras, tapi kalau sampai menangis sejadi-jadinya itu berarti kan ada gimana gitu ya, ada sesuatu dan lain hal gitu di buku itu. Sirah Nabawiyah itu bercerita tentang sejarah Rasulullah mulai dari lahir hingga wafatnya. Itu sirah Nabawiyah. Makanya di dalam Islam itu antara sejarah Rasulullah ya, ajaran-ajaran Rasulullah itu dibedakan. Kalau ajaran-ajaran Rasulullah, perkataan Rasulullah, hukum-hukum yang telah ditetapkan Rasulullah itu disebut hadis. Dikumpulkan menjadi satu kitab, namanya kitab hadis. Nah, yang berbicara tentang sejarah perjalanan Rasulullah dari wafat hingga dari lahir hingga wafatnya itu disebut sirah. Mungkin kalau di dalam kitab Anda dikumpulkan jadi satu disebut kitab suci, di mana di situ ada perkataan Tuhan, ada perkataan para nabi, ada perkataan sejarawan, ya, dan ada perkataan orang-orang yang lainnya seperti itu. Nah, kalau di Quran itu dipisah-pisah. Khusus perkataan Allah kita sebut Al-Quranul Karim. Khusus perkataan Nabi, ajaran Nabi kita sebut dengan hadis. Ya, terus khusus sejarah Nabi disebut dengan sirah Nabawiyah. Nah, bagaimana itu kok bisa menimbulkan sampai menangis? Karena di situ ada kisah-kisah yang begitu menyentuh hati. Contohnya ketika Rasulullah misalnya dihujat oleh seorang Yahudi buta, ya, ketika Rasulullah menyuapi Yahudi buta itu dihujat, jangan percaya Nabi Muhammad itu orang gila, dia itu penyihir. Rasulullah itu tetap tenang menyuapi Yahudi buta itu, tidak ada rasa emosi apa, bahkan cara makannya itu dilembutkan. Nah, setelah Rasulullah itu wafat, Abu Bakar sebagai mertua Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah putriku, sunnah Rasul manakah yang belum pernah aku jalankan?" Karena sahabat ini sifatnya itu ingin mengikuti segala yang dijalankan oleh Rasulullah. Adakah sunnah Rasul yang belum pernah aku ikuti, belum aku jalankan? Aduh, noise, bentar. Ya, terus kata Aisyah, setahu saya sudah. Cuma ada satu, ya ayahku. Setiap sore Rasulullah itu selalu menemui Yahudi buta di sana. Beliau selalu menyuapi. Maka datanglah Abu Bakar kepada Yahudi buta itu, menyuapi orang buta ini. Orang buta ini ngomong, "Kamu siapa? Kamu siapa ya?" "Saya biasa yang menyuapi kamu," katanya. "Bukan. Orang yang menyuapi aku tidak seperti kamu, padahal buta. Bagaimana dia tahu?" Kata Abu Bakar, "Dari mana kamu tahu? Kamu buta. Yang menyuapi aku itu sebelum kurma itu dimasukkan ke mulutku, dilembutkan terlebih dahulu."
Ya, setelah lembut baru dimasukkan ke mulutku. Kamu enggak. Cara menyuapimu kasar, kurmanya pun tidak kamu lembutkan. Abu Bakar menangislah di situ. Kenapa kamu menangis? Memang aku bukan orang yang menyuapi kamu. Jadi yang menyuapi aku tiap hari itu siapa? Yang menyuapi kamu dialah orang yang kamu hujat. Dialah Rasulullah. Menangislah Yahudi itu, menangis juga Abu Bakar. Nah, cerita-cerita seperti inilah yang bisa menyentuh hati kami orang-orang Muslim, betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat perjuangannya bagaimana, ya. Pokoknya kalau saya bercerita ini juga, saya bisa menangis berkaca-kaca air mata saya begitu, Mbak. Itu jawabannya. Oh iya ya. Pantes saja dia menangis. Saya lihat itu, makanya saya itu penasaran gitu. Jadi jangan sampai kita yang orang Kristen memahami dan memikirkan bahwa Muhammad itu meyakini ajarannya nggak baik gitu-gitu ya kan. Ternyata ada ajaran-ajaran yang baik dan itu banyak. Nah itu nggak sengaja saya scroll ke bawah, buka-buka TikTok, dapat postingan itu, saya penasaran, makanya saya tanya Sirah Nabawiyah itu isinya apa sih gitu ya kan, karena saya belum tahu dan belum pernah baca gitu. Sejadi-jadinya laki-laki itu nangis gitu di postingan itu. Dia berkata bahwa setiap kali dia membaca Sirah Nabawiyah itu sejarah-sejarah Nabi Muhammad, dia tetap menangis, dan waktu dia berkata pun itu dia nangis ya. Laki-laki kita tahu sendiri kalau laki itu air matanya keras. Seorang laki-laki itu kalau ngeluarin air mata itu keras, tapi kalau sampai dia ngeluarin air mata itu berarti ada sesuatu gitu yang tersentuh di hatinya. Begitu. Jadi kita nggak usah ngejudge junjungan mereka itu seperti ini karena yang diajarkan juga itu kasih. Ternyata di Islam juga mengajarkan kasih. Nah, jadi selama ini setahu saya tidak mengajarkan kasih dan saling mengasihi itu. Begini Mbak ya, ada ajaran Rasulullah. Rasulullah itu bersabda begini, barang siapa dia tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya tidur dalam keadaan lapar, maka dia bukan umatku. Apa ini kurang kasih? Lah, saya tersentuh lagi nih. Iya. Barang siapa yang ia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya lapar, dia bukan umatku. Berat jadi orang Islam, Mbak. Kita harus hidup ini, sosial ini harus betul-betul mengerti, jangan egois. Jangan sampai kita itu tidak tahu bagaimana keadaan saudara-saudara, tetangga-tetangga kita, nggak boleh. Kita harus peduli dengan mereka. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, tahukah kalian pendusta agama? Al-Quran ya. Yaitu orang-orang yang enggan memberi sumbangan kepada orang fakir, miskin. Dan orang yang tidak mau memberi makan kepada anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala tu'amil miskin. Aduh, tolong di mute dulu. Tolong di mute. Pak blokir, tolong diturunin, jangan naikkan orang dulu. Jangan naikkan orang dulu, terganggu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang tidak mau peduli kepada anak yatim. Wala tu'amil miskin, tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Anda sholat sampai jidatnya lecet, tetapi kamu tidak peduli dengan tetanggamu,
tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan anak yatim, celaka kau. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Sudah waktunya sholat, masih asik-asik urusan dunia dan sebagainya. Ya, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya hanya ingin dilihat orang lain saja. Celaka walaupun kau sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau bersedekah. Celaka. Jadi ini aja, kalau dibilang bukan ajaran kasih, mau seperti apa lagi kasih itu? Coba. Silakan, Iya, itu monggo. ajaran kasih, Pak. Itu ajaran kasih. Ada satu ayat dalam Al-Quran, wailul li kulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Ini nonem ya. Sekali lagi kamu minta naik, kamu noise ini ya. Sekali lagi kamu minta naik, jangan minta naik kamu kalau kamu nggak bisa kondisikan tempatmu. Turunin aja, turunin, jangan naik. Bang Juma, Mbak Diria, silahkan dilanjut. Iya, iya. Iya. Ternyata ada ajaran kasih ya. Halo, selamat sore. Banyak, Mbak. Iya. Itu baru Banyak. sekelumit itu yang kita tunjukkan. Masih banyak yang lainnya lagi. Selamat sore. Ya, selamat sore, Bang Sore. Pak. Iya. Saya tambahkan satu. Dulu ya Mbak, tolong fokuskan dulu sama Ibu Dira ini. Nanti kalau Mbak Dira sudah habis pertanyaannya, baru naik yang lain biar terfokus dulu ke Mbak ini yang bertanya gitu loh. Mumpung Ya. suasananya kondusif gitu loh maksudnya. Jangan dinaikkan yang lain dulu lah. Gitu loh. Ganggu soalnya Mbak Esti. Iya. Ya, silakan Mbak jadi- Dira dilanjutkan lagi, monggo. Iya, jadi ini juga ajaran kasih ya. Jadi buat teman-teman Muslim jangan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu maksudnya yang tadi dijelaskan sama Pak Kristolog ini benar ya. Jadi di Islam juga ada ajaran mengasihi. Ya, bukan cuma di Kristen tapi di Islam juga banyak. Nah, saya mau bertanya, boleh? Atau kalau mungkin ada yang di bawah mau naik kali ya? Udah kelamaan. Boleh, Mbak, mungkin Ibu, saya- Mbak habisin aja dulu pertanyaannya baru ganti topik yang lain. Silakan. Mengapa Nabi Muhammad dilempari batu berdarah-darah tapi beliau tidak membalas? Siapa Suku yang Taib itu ya, suku Taib ya. Siapa Siapa yang yang melempari? Iya. Sorry Mbak, udah selesai pertanyaannya Mbak? Iya, sudah. Iya. Silakan Pak De Tadi Ustaz Alif mau nambah. atau Ustaz Alif silakan, atau Bang Joma silakan. Iya, tadi saya itu terpotong ya karena saya membaca lalu saya baca terjemah, jadi ada yang kepotong ayat, mohon maaf ya. Iya. Oke, lanjut. Iya, jadi saya mendengar penjelasan dari 2 hari yang lalu di room teman-teman yang Muslim. Mereka menjelaskan bahwa bahkan ada yang melempari batu kepada Nabi sampai berdarah-darah, tapi dia tidak membalas. Nah, pertanyaan saya, siapa yang melempari batu? Dan kenapa beliau tidak membalas? Oh, Ya. Ustaz Alif silakan Ustaz Alif. Mungkin masih ada informasi ya yang saya- peristiwa di Taif itu. Peristiwa di Taif. Ya, poinnya adalah di situ bagaimana kaum musyrikin ketika mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW mengajak kembali kepada jalan yang benar. Itulah memang para nabi selalu mendapat cemoohan dan lain sebagainya ya, hujatan, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Rasulullah waktu itu ya, ini juga salah satu peristiwa haru ketika dia sedang berdakwah, dia malah dilempari oleh kaumnya, dan beliau tidak marah, padahal para malaikat yang membelanya itu sudah berkata kepada Rasulullah yang dia berada di atas gunung, "Ya Rasulullah, mintalah engkau kepada Allah agar dilemparkan gunung ini kepada mereka."
Aku siap membantu engkau, kata para malaikat, karena para malaikat selalu mendampingi dakwah Rasulullah dan para nabi. Namun nabi kami berkata, tunggu, tidak perlu. Dia itu banyak masih menyimpan doanya yang dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukan dia menghardiknya, tetapi dia katakan, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka sebenarnya tidak tahu dengan ajaranku. Maksudnya dia tidak tahu ajakannya itu mengajak tentang keselamatan. Bahkan dia minta bahwa berilah petunjuk kepadaku, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, karena dia tidak tahu siapa yang sedang dia lempari, karena dia tidak tahu bahwa orang yang dilempari itu adalah orang yang sedang mengajak agar selamat di akhirat. Dan salah satu juga dari doa itu adalah bagaimana Rasulullah itu menahan doanya, ya, menahan doanya, karena banyak setiap Rasulullah itu dikabulkan, dan salah satu unggulan Rasulullah itu menahan doanya, dan ada doa yang dia simpan karena setiap doa Rasulullah pasti akan dikabulkan, dan dia simpan untuk nanti di akhirat kelak, ketika di masa penghakiman dia akan meminta kepada Allah pengampunan untuk umatnya, dan umatnya diampuni semua. Itu salah satu bahwa nanti kami umat Rasulullah itu akan selamat. Ada beberapa doa yang disimpan. Kalau Rasulullah mau, habis orang itu. Tapi beliau tahan doanya karena beliau mencintai umatnya. Ini aduh, tapi saya nggak sanggup ngelanjut. Saya suka nggak tahan. Iya. Baik, saya lanjut ya. Suatu ketika sahabat Rasulullah datang. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta azab kepada Allah agar mengazab musuh-musuhmu? Rasulullah menjawab, sahabatku, aku diutus bukan untuk mengazab, tapi aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Makanya ketika Rasulullah dilempari batu di Taif, itu peristiwa di Taif ya. Kemudian Allah itu mengutus 2 malaikat, turuti apa yang diminta Muhammad. Malaikat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah diperintahkan untuk mengikuti apa yang engkau mau. Apa perlu saya angkat 2 gunung ini, akan aku benturkan 2 gunung ini untuk menimpa orang-orang di Taif. Kata Rasulullah, jangan. Ya, mereka saat ini belum tahu. Tapi saya berharap anak cucu mereka akan mengikutiku. Alhamdulillah. Taif sekarang semuanya Islam. Coba kalau Rasulullah minta, ya Allah hancurkan Taif, selesai, mati semua orang. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Semua nabi ketika ditolak umatnya, seperti Nabi Nuh, dia bermunajat, memohon kepada Allah agar kaumnya diazab, datanglah banjir. Ya, semua nabi menggunakan doanya itu untuk mendatangkan azab karena tidak mampu, ya, menghadapi kaumnya, siksaan, cemoohan dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak demikian. Justru doa Rasulullah itu akan digunakan oleh Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya yang nanti di dalam neraka, yaitu yang kita sebut dengan syafaat. Begitu, Mbak. Iya. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Saya mengerti. Terakhir saya bertanya ya, apakah ada kunci keselamatan? Kunci keselamatan itu, misalnya nih kalau di Islam gitu, kunci keselamatan itu, kunci surga, kunci keselamatan itu. Ya, ini bagaimana bagian kita mendapatkan? Iya. Oke. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kunci keselamatan itu? Iya, boleh saya ya? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi di awal sesuai dengan pertanyaan kita yang teman kita yang pengikut jalan keselamatan, tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan kaidah bertuhan gitu ya. Ada tauhid. Nah, kemudian bagaimana di Islam, apakah ada jaminan keselamatan? Al-Quranul Karim menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, kada aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman.
Siapa mereka yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri mereka atau terhadap orang yang ada di bawah kuasa mereka, hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Pamadi bataga wara adzalika fa ulaika humul ghadun, tetapi barang siapa mencari di balik itu, yaitu mereka berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala sholawatihim sahun yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika hum waritun, mereka itulah yang mewarisi dan mendapatkan warisan. Alladzina yarisunal firdaus, yakni mereka yang akan mewarisi surga Firdaus. Khalidina fiha hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini jaminan. Jadi orang-orang yang mewarisi kemudian surga Firdaus adalah orang yang memelihara salatnya, memelihara zakatnya, memelihara kelaminnya, memelihara mulutnya dari menyakiti orang, dan seterusnya. Orang yang memelihara amanah, inilah mereka orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Seperti itu, Mbak. Iya. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Saya menghargai itu, dan itu baik ya menurut saya, masuk akal. Karena memang kita kalau mau selamat ya harus melakukan yang apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau di Islam harus sholat, harus menunaikan zakat, itu seperti memberikan itu ya. Menunaikan zakat itu seperti apa sih Bang Juma? Membayar zakat setiap tahun. Zakat, oh iya, setiap tahun ya. Iya, sekali setahun. Iya. Memang itu wajib, ya, betul. Sebagai manusia ya kan, karena udah dikasih nafas kehidupan, bisa bekerja. Itu juga bentuk ajaran kasih itu, Mbak. Iya, ajaran kasih. Jadi udah dikasih rezeki ya kan, udah dikasih rezeki. Kenapa enggak gitu memberikan sama Tuhan ya kan, memberikan zakat sebagai ucapan syukur. Iya, sudah jelas itu saja pertanyaan saya, dan jawaban dari Bang Juma dan dari teman-teman sudah saya paham, saya mengerti. Jawaban yang menurut saya itu masuk akal dan akurat. Terima kasih. Saya seorang Kristen, meskipun saya seorang Kristen, saya menghargai jawaban dan penjelasan kalian, karena itu memang betul ya menurut saya. Nggak tahu kalau dari teman-teman yang lain ya, menurut saya itu betul. Terima kasih. Nanti kalau ada yang saya mau tanya lagi, saya bisa kan, saya boleh di room ini bisa boleh Mbak. Ya, nggak ada salahnya kalau kita mencari apa yang masing-masing agama memang punya ajaran, punya ini masing-masing ya. Tapi nggak ada salahnya kan kalau saya mau cari tahu ya kan. Iya. Biar jangan ada yang jangan ada lagi pikiran-pikiran saya yang negatif gitu tentang ajaran-ajaran Islam itu seperti ini ya, ini harus ini begini ya, yang buruk-buruk itu ya kan. Dari semua pertanyaan yang saya sampaikan tadi dan dijawab dengan baik, dengan jelas, dan menurut saya itu jawaban yang akurat. Memang kalau kita ya masuk akal ya juga ya, karena kita manusia itu nggak luput dari dosa. Jadi ya masuk akal juga, kita harus, kalau di dalam iman Islam harus sholat, harus menunaikan zakat, dan menjaga kemaluan selain daripada istri. Iya betul. Ya makasih ya atas penjelasannya ya.
Boleh Jadi saya di situ tambah juga dikit terjadi sebelum ibu turun Iya. saya tambahkan sedikit boleh? Iya, Ayo. iya, iya. Jadi begini, yang disampaikan oleh guru saya itu memang tepat sekali, yaitu bentuk penjabaran dari perintah-perintah Tuhan seperti sholat, zakat dan sebagainya. Semua itu dirangkum menjadi 4 pilar. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sebagian besar dalam keadaan merugi, kecuali beriman, yaitu orang-orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh, ya, termasuk zakat, puasa, ya, membantu sesama itu adalah amal-amal soleh. Yang ketiga yaitu menasehati di dalam kebenaran. Katakan itu salah, katakan ini benar. Tidak boleh kita melihat orang di dalam berlarut-larut di dalam kesalahan. Kita ingatkan mereka, sampaikan. Wa tawassaw bil haq, menyampaikan yang hak pada mereka. Wa tawassaw bis sabr. Kita harus bersabar dalam menghadapi segala ujian. Nah, ada 4 pilar. Ya, secara normal ada 4 pilar yang harus dijalankan setiap muslim supaya mendapatkan surga. Itu secara normal, tapi secara ada saja orang-orang yang tanpa menjalankan itu masuk surga misalnya. Ada saja, tapi itu hak Allah. Surga hak prerogatif Allah, tapi secara normal ada 4 pilar yang harus dijalankan setiap muslim. Nah, hal ini juga yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3, yang pertama itu harus beriman. Sama seperti di dalam surah Al-Asr, beriman. Apa imannya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku, Yesus Kristus yang diutus. Mengenal satu Tuhan dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan. Itu jalan masuk surga. Di dalam Islam, miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, beramal soleh. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Setiap orang yang beriman ketika dipuji, dia akan mengembalikan pujian itu kepada yang mengutusnya, kepada Tuhannya. Sebagaimana kami umat muslim ketika dipuji, oh Pak Sugi itu baik, yang baik itu hanya Allah. Pujian itu hanya milik Allah, bukan untuk saya. Ya, Yesus berkata, tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kata Yesus, kalau begitu kurang satu lagi, jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Amal soleh, sebagaimana yang diterangkan ayat tadi, wa amilus solihati, yaitu orang-orang yang beramal soleh, ya, membagikan hartanya, peduli kepada lingkungannya, dan setelah itu ikutlah aku, kata Yesus. Tetapi orang kaya itu sangat mencintai hartanya, dia pergi dalam keadaan bersedih. Apa kata Yesus? Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi antara ajaran Yesus dengan apa yang diajarkan Islam tidak ada yang berbeda, sama. Iya. Terima kasih. Iya, yang saya ambil tadi juga ajaran yang tadi disampaikan itu, ketika saya bertanya, di situ juga dilarang ya, jangan berzina. Dan tadi yang sudah disampaikan Abang Juma juga ya jelas ya, jangan berzina. Jadi kalau berzina itu dosa, haram. Nah, kalau berbicara ini berarti saya mau tanya lagi nih Bang. Iya, lanjut terus, gak apa-apa. Saya mau bertanya sedikit, zina yang dimaksud dalam Islam itu, zina itu seperti apa, dan yang halal ketika kita menikah tuh seperti apa? Apakah bisa mempunyai 2 istri atau 3? Apakah itu kalau menikah ya, mempunyai istri lebih dari 1?
apakah itu disebut zina atau halal, atau di luar itu misalnya dia selingkuh, dia punya istri terus dia selingkuh, apakah itu yang disebut zina? Begitu. Silakan, Aki, monggo. Ya. Ini penting juga ya. Ya. Penting. Kalau mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Itu kaidah dalam Islam tuh. Iya, betul. Jadi mendekatinya pun dilarang. Artinya kita tidak boleh memandang sesuatu berlebihan yang melahirkan syahwat selain daripada hak kita, selain daripada istri kita. Kemudian antara pria dan wanita yang bukan kemudian muhrimnya, yang menjadi tali penghalalan bagi mereka keduanya adalah pernikahan. Jadi kalau di Islam itu ada aturan, lelaki itu cukup satu istri. Tetapi kalau mereka cenderung kepada persinahan, maka dibolehkan dua. Cenderung kepada keadaan yang tidak membolehkan kemudian istri melayani suami, maka dibolehkan dua. Itu suami boleh kemudian melakukan nikah 2 kali sampai 4 kali ketika suami itu bisa adil. Tetapi Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan mungkin bisa adil. Maka Allah mengatakan fawahida, maka cukup satu. Itu di Islam tuh. Maka cukup satu. Jadi ketika darurat, wanitanya, istrinya sakit-sakitan, istrinya pingin kali punya anak, mandul, tetapi dia pingin kali punya anak dari suaminya sendiri, lalu kemudian istri mengizinkan untuk menikah, boleh. Tapi yang dilarang kemudian itu adalah menyakiti hati istri pertama, lalu dengan pola dia menikah kepada wanita lain. Itu sudah menyalahi akidah, menyalahi kaidah Islam. Itu menyalahi kaidah Islam. Menikah dengan wanita lain, yang wanita pertama jadi korban. Itu menyalahi kaidah. Zina gitu ya kan, udah melanggar. Kalau di Islam nggak jatuh ke zina itu, Mbak. Nggak jatuh ke zina. Karena menikah halal. Menikah itu halal. Yang dikatakan zina itu tetap satu istri, tetapi main dengan wanita lain di belakang istrinya. Itu yang dikatakan berzina, meskipun tidak ribut. Tapi kalau yang dikatakan menikah, meskipun ribut, tapi menikah, cuman ridha Allah yang itu yang jauh. Karena Allah menganjurkan adil. Nah, apalah artinya 2 istri kalau tidak ada ridha? Tidak ada ketentraman. Sementara ridha Allah itu mendatangkan ketentraman. Istri pertama tenang, istri kedua tenang. Tapi kalau tidak ada ketenangan, itu berarti tidak ridha. Maka Al-Quran memberikan solusi fawahida, cukup satu. Itu cukup satu. Jadi nanti dalam keadaan betul-betul darurat, baru kemudian bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Jadi Islam itu tidak mengajarkan poligami. Islam itu datang untuk membatasi poligami. Yang tadinya para nabi sampai ratusan istri, begitu Islam datang cukup 4. Itu pun kalau sanggup adil. Kalau tidak sanggup adil, fawahidah, cukup 1. Jadi di Islam itulah ikrah, la takrabuz zina. Jangan pernah mendekati zina. Jangan pernah mendekati zina, apalagi melakukan. Nah, itu perintah di dalam Al-Quran. Seperti itu, Mbak. Mungkin terakhir dari saya ya, untuk saudari saya ini, oleh-oleh tentang data di dalam Al-Quran, dan juga tentang apa yang digaungkan oleh teman-teman Kristen, kasihilah musuhmu. Di dalam Al-Quran itu juga ada perintah itu, kasihilah musuhmu. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ini maksudnya orang-orang yang kemudian ingkar menyerang kepada umat Islam, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar mereka dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi musuh itu bukan cuma dilindungi saja,
musuh itu malah diantarkan kepada tempat yang aman baginya, yang membuat tentram baginya. Inilah Islam. Jadi kalau musuh ada yang kemudian datang meminta perlindungan, maka Allah mengajarkan lindungi dan antarkan dia ke tempat yang aman. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau berbicara mengenai ajaran kasih, saya rasa setiap agama memiliki itu. Bukan cuma Islam, Kristen, tapi agama lain juga demikian ada. Mungkin demikian dari saya terakhir. Silakan yang lain. Iya. Jadi itu ya teman-teman yang muslim, cukup satu istri aja lebih baik gitu. Nanti kalau nikah lagi terus istrinya nanti sakit hati gimana gitu ya kan, jatuhnya jadi dosa gitu. Udah nikah halal sih tadi penjelasan dari Bang Juma. Betul. Iya, jangan sakiti istri, betul. Iya betul. Jadi dosa. Jadi jatuhnya dosa gitu. Kalau menikah, ya kan, istri tidak mengizinkan, awalnya rumah tangga baik-baik, terus tiba-tiba nyari sensasi, nyari masalah, mau nikah lagi, istri pertamanya sakit hati, jatuhnya dosa. Jadi kalau boleh mempunyai istri satu saja. Itu juga ini saya, aduh terima kasih banget ya. Ternyata ada perintahnya, cukup satu saja. Terima kasih ya. Ini pelajaran juga ya. Saya juga tahu gitu. Ternyata di Islam juga memerintahkan itu. Maksudnya ada ajarannya menikah lebih baik punya istri satu. Iya, kalau kita berbicara orang-orang dulu ya, bahkan istrinya tuh banyak gitu, bukan cuma satu, lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga gitu. Jadi ya masuk akal juga gitu loh, masuk logika ya, gitu. Gitu loh ya. Jadi teman-teman yang Kristen harus dengar ayat ini ya. Saya bukan mau ngebela, enggak, tapi ini ajarannya juga bener ya. Karena di situ juga dilarang gitu loh. Dilarang gitu loh. Kalau dia bisa adil, ya kan, bisa adil, istrinya ikhlas, ya boleh gitu. Kalau bisa gini Bu, Ibu coba tanya kepada kami yang menurut Ibu salah yang mana. Nah, biar enak kita, nggak apa-apa. Menurut Anda ajaran Islam yang salah mana sih? Ibu tanya, misalnya Ibu punya pendapat, Ibu berpendapat bahwa Islam ini salah nih di bagian ini. Silakan, nanti kita terangkan. Pertanyaannya gini Bu, saya ajarin bertanya. Kenapa Pak Desugi nggak poligami? Nah itu Pak, itu tanya Bu. Apa ya? Sejak dari awal saya masuk ke sini dan saya mengizinkan untuk bertanya. Saya diizinkan untuk bertanya. Ya. Jawaban yang disampaikan dan penjelasannya itu menurut saya ya masuk akal gitu loh, nggak ada yang salah. Nggak, gini, ajaran Islam mana yang menurut Ibu itu mengganjal gitu? Nah, biar enak kita. Ya, sebentar ya, saya lihat dulu ya, mana ya? Ya, yang mengganjal, ya silakan, nggak apa-apa. Itu pertanyaan-pertanyaan saya tuh inti loh, itu inti pertanyaan-pertanyaan saya tuh tadi itu saya fokuskan itu, ya ada beberapa pertanyaan itu gitu loh. Tapi kalau mau ditanya juga itu, ada bentar saya lihat dulu ya, apa ya? Apa yang mengganjal, nggak sesuai dengan hati nurani Anda itu apa? Atau bahkan yang menurut Anda sesat itu apa sih? Yang di Islam itu? Oh, enggak, saya mau bertanya lagi. Iya, betul, saya lupa. Lah, ini kok Bapak tahu sih, instingnya bener ya. Itu, saya mau tanya, Hajar Aswad itu apa sih itu? Begitu loh. Itu aja itu. Iya, betul. Hajar Aswad itu apa sih gitu? Terus apa tujuan dari teman-teman Muslim gitu harus ke Mekah gitu menunaikan apa ya? Menunaikan apa sih? Iya, menunaikan haji ya. Gini. Menunaikan haji ya. Oke. Jadi mengenai Hajar Aswad,
Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sendiri ini ya, saya ambil dari pernyataan beliau. Ketika Umar bin Khattab itu sedang tawaf sambil menunggang kuda, mengelilingi Ka'bah, tawaf, mutar mengelilingi Ka'bah. Lalu Umar bin Khattab itu menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya. Aku tahu kamu hanyalah batu. Kamu tidak memberi mudarat, tidak mendatangkan manfaat apapun. Kata Umar bin Khattab. Tetapi aku melakukan ini karena aku melihat kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu. Jadi kita mencium Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswad itu wah, sesuatu yang wah, tidak. Hanya mengikuti sunnah saja. Rasulullah itu mencium Hajar Aswad itu karena Hajar Aswad ini sepeninggalan nenek moyangnya, yaitu Ibrahim. Ya, ketika Abraham mendirikan pembangunan Ka'bah itu, nah di salah satu sudutnya itu diletakkan Hajar Aswad itu sebagai setat untuk mengelilingi Ka'bah itu. Ya, memang ada yang berpendapat bahwa Hajar Aswad itu batu yang didatangkan dari surga sebagai obat kangen bagi Adam, karena Adam itu diturunkan dari surga untuk menghilangkan kangen itu, maka diturunkanlah Hajar Aswad itu dari surga. Ya, ada yang seperti itu. Tapi saya lebih Rasulullah itu seperti inilah. Misalnya saya punya cincin ini cincin dari guru saya, Bang Juma, ya, dari Makassar. Kalau saya kangen beliau, saya cium nih, kangen nih. Atau kita ditinggali cincin oleh kakek saya kangen sama kakek saya cium. Apa manfaat saya cium? Tidak ada, hanya sebagai obat kangen saja. Ya. Ya. Bahkan Rasulullah pernah ketika dia melihat Ka'bah, melihat Hajar Aswad, Rasulullah berkata apa? Demi Zat yang memegang jiwaku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau memang mulia, Engkau memang agung. Allah menjadikanmu sebagai tanah haram. Tetapi orang Muslim yang taat lebih mulia daripada engkau. Engkau di sini Hajar Aswad maksudnya ya. Jadi kalau Hajar Aswad, Ka'bah ini Tuhan, bagaimana mungkin orang Islam lebih mulia daripada Tuhannya? Tidak mungkin kan? Iya, tidak mungkin. Nah, artinya apa? Orang Muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu lebih mulia daripada Hajar Aswad, daripada Ka'bah. Jadi ini bantahan telak untuk saudara-saudara yang menuduh kami menyembah batu, kami menyembah Ka'bah. Itu bantahan telak. Orang Muslim yang taat itu lebih mulia daripada Ka'bah dan Hajar Aswad. Ustaz Ali mau nambah, monggo. Iya. Sedikit aja ya, yaitu sudah jelas sih intinya bahwa Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Sebenarnya sebelumnya Rasulullah menjelaskan sebelum Hajar Aswad itu sebenarnya abiyad dia, warnanya putih karena kebiasaan orang lah menciumnya sehingga dia berubah menjadi warna hitam. Dan itu hanya batu, ya, tidak ada sama sekali umat Islam di seluruh penjuru bumi menyembah batu, itu tidak ada. Karena sudah dijelaskan banyak ayat di dalam Al-Quran, apalagi dia itu hanya sebongkah batu. Bahkan pada ada masa peristiwa batu itu pernah hilang dicuri, ibadah tetap berjalan. 17 tahun. Ya, kurang lebih 17 tahun hilang. 20 tahun ya hilang itu ya. Iya. Diambil oleh lama juga hilangnya. Iya. Tapi apakah sholat berhenti? Tidak, tetap berjalan. Kan poinnya gitu. Bahkan Rasulullah sama tadi, ketika Rasulullah pun sakit, beliau mengendarai onta. Ya, dia itu bukan mencium, pakai tongkatnya juga menyentuhnya. Atau ketika kita jauh, ya cukup dengan dada, saya hello, gak ada masalah. Kayak gitu. Jadi bukan objek penyembahan dan itu bukan. Kenapa dikatakan itu bagian? Karena Rasulullah melakukannya, maka kami para sahabat melakukan, bukan berarti menyembahnya. Loh, bagaimana nanti ada unsur pahala di sana? Karena itu bagian dari rangkaian rukun Yamani, di mana ketika proses tawaf. Tempatku ada asar. Saya izin mute, standby lagi. Maaf. Jadi itu tujuannya cuman ini ya, maksudnya seperti tadi Pak bilang ya, Pak ngomong tadi ya, Pak menjelaskan kalau itu obat kangen aja gitu ya. Itu
semacam obat kangen aja gitu. Tapi mencium Hajar Aswad itu bukan berarti dia menyembah berhala gitu ya kan? Iya, betul sekali, Bu. Iya. Tidak ada orang Islam yang memahami itu dalam konteks penyembahan, bukan. Makanya saya ibaratkan saya mendapat cincin dari Bang Zuma ini, lalu saya cium cincin ini. Bukan berarti Iya, seperti itulah intinya seperti itu. Jadi itu kenangan ya, itu kenangan. Kenangan dari siapa tadi? Dari Ibrahim. Kenangan dari Ibrahim gitu, tapi bukan berarti mereka menyembah dan sujud kepada batu begitu ya. Jadi Allah itu bukan Hajar Aswad ya, maksudnya bukan batu itu gitu loh maksudnya. Iya benar ya Bang ya. Benar, bukan. Itu batu, itu ciptaan. Hajar Aswad itu batu ciptaan. Ustadz Nandar yang neruskan di sini sudah waktu asar, saya standby dulu. Oh iya. Ya, Bunda Dira. Jadi batu Hajar Aswad itu makhluk ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diyakini oleh Yesus. Payomernya Hoshua Masya ibdu et Allah ribboni wa ribbonehem, kata Yesus. Sembahlah hanya kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Matius 4 ayat 10. Kemudian ada juga kalangan teman-teman oknum-oknum Kristen yang menganggap batu Hajar Aswad menghapus dosa. Mana ada batu Hajar Aswad menghapus dosa? Lo ada hadisnya, yang menghapus dosa itu amal perbuatan kita. Contoh, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, penuh pengharapan, maka dihapus dosanya yang telah lalu. Jadi yang menghapus dosa itu bukan puasanya, tetapi amal perbuatan kita ketika kita menjalankan syariat berpuasa. Begitupun ada segelintir orang-orang di luar Tuhan yang mengatakan batu Hajar Aswad menghapus dosa. Bukan batunya, tetapi amal perbuatan kita, sunnah Nabi ketika mencium batu Hajar Aswad. Amal perbuatannya, bahkan Bunda, ketika kita menyingkirkan batu di jalan itu menghapuskan dosa. Ketika kita berwudu menghapuskan dosa. Ketika kita tersenyum kepada saudara kita, ya, tersenyum nih, saya ketemu saudara kita, ya, ketemu teman-teman, kemudian saya tersenyum, itu juga menghapus dosa. Apakah yang menghapus dosa itu teman-teman saya? Jabat tangan juga menghapus dosa. Jadi inilah yang kadang salah persepsi loh. Orang batu menghapus dosa, padahal bukan batunya. Makanya kalau misalnya ada sesuatu unek-unek terhadap Islam, tanya kepada umat Islam. Jangan tanya kepada pembenci Islam, karena akan dipelintirkan gitu. Banyak hadisnya itu. Tersenyum sodakoh menghapus dosa. Kita kemudian menengok orang yang sakit menghapus dosa. Apakah orang yang sakit menghapus dosa kita? Tetapi perbuatan kebaikan kita lah yang menghapus dosa. Sebagaimana sabda sang ruaha Ahmed Ahmad, la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, kata Rasul, tidak akan disayangi. Gitu. Buah dari rasa sayang kita sampaikan kepada orang lain dengan tersenyum, dengan menyingkirkan batu di jalan, duri di jalan, Allah hapus dosa-dosa kita. Bukan durinya yang menghapus dosa, bukan teman-teman kita yang menghapus dosa, tetapi ketika kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, itulah yang akan menyebabkan Allah ridho dan menghapuskan dosa-dosa kita. Gitu Bunda. Terima kasih. Jadi yang kalau menarikan ini suaranya mendem. Halo. Mendem. Halo. Ya, jadi kalau menunaikan haji, mengelilingi Ka'bah, mencium Hajar Aswad itu perintah siapa ya? Itu syariat dari Nabi Syariat, Muhammad ya. Jadi itu iya betul. Oh, syariat itu kayak kalau di dalam Kristen itu liturgi, ya, ada sakramen, ada liturgi.
Iya. Nah, itu liturgi bagiannya, tata cara ibadah. Tapi kalau dalam Islam, tata cara ibadah mengacu kepada Rasulullah SAW. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku loh, ini caranya. Nah, prosesi-prosesi ibadah di dalam ibadah haji itu menapaktilasi kisah Abraham atau Ibrahim alaihi salam. Begitu, Bunda. Ya, sedikit sebelum pamit mau sholat. Boleh, silakan, Ustaz Ali. Terputus. Karena memang perintah di dalam Al-Quran itu kan bunyi ayatnya ada Bismillahirrahmanirrahim wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah, lakukanlah ibadah haji dan umroh, niatkan karena Allah. Itu salah satu ayatnya. Nah, bagaimana di situ juga meneruskan ajaran yang sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ketika meninggikan Ka'bah beserta anaknya, di mana di situ dikatakan ada tertulis juga di surah Al-Baqarah, Rabbana wab'as bihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, Nabi Ibrahim berdoa, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Waktu itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai meninggikan Ka'bah beserta anaknya, dia berdoa dimohonkan agar diutus seorang utusan Rasulullah, utusan Allah di tanah Arab itu dari kalangan mereka, keturunan dari Nabi Ibrahim, yaitu dari Nabi Ismail dan seterusnya. Maka dijelaskan yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, yaitu firman Allah Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran terus berkumandang yang berawal dari tanah Mekah itu, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah, dan menyucikan mereka. Ajaran Rasulullah itu ketika membacakan firman Tuhan, mengajarkan tentang hikmah, ajaran kebaikan, mengajak mereka, menyucikan mereka dari apa? Dari perkara-perkara kemusyrikan dan seterusnya, perbuatan-perbuatan yang tercela. Sesungguhnya engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi sudah ada sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa agar diutus seorang Rasul dari kalangan mereka. Maka Nabi terakhir menjawab dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana di situ beliau membersihkan mereka tanah Mekah dari praktek-praktek kemusyrikan, praktek-praktek penyembahan kepada berhala, kepada api dan seterusnya. Iya. Jadi Hajar Aswad itu bukan sesembahan ya, seperti sesembahan, maksudnya bukan berarti mencium terus menyembah dia. Ya. Begitu ya. Bukan. Bukan. Amal perbuatan, baik kebaikan tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan tadi. Iya, jadi itu aku izin asar para ustadz semua dan liturgi, seperti liturgi gitu ya. Jadi turun temurun begitu ya. Diikutin, jadi tidak terputus. Begitu. Ya, itu saja. Monggo yang lain aku izin geser dulu standby. Mungkin cek Kang Yonat lanjut. Mungkin aku WIB sudah masuk waktu asar, jadi harus laporan dulu kepada Tuhannya Yesus. Karena kami masih diberi umur panjang, kami akan bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Itu ya. Halo. Maaf. Iya, jadi ya itu aja. Mungkin yang di bawah mau naik, silakan ya. Sudah, pertanyaan saya sudah dan sudah dijawab. Selamat sore. Iya, sore. Ini Mbak Dira sudah selesai? Iya, saya mau turun. Ya. Terima kasih ya buat teman-teman semua ya yang di bawah. Terima kasih banyak sudah berbagi juga. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Terima kasih juga Bu. Iya, semuanya ya, Bang Juma, Bang Kristolog, Kakak host, terima kasih ya. Pertanyaan saya sudah dijawab dengan jelas. Oke, nanti kalau saya bertanya lagi. Koreksi, bukan Bang Kristolog, Mbak Sugi, bukan Kristolog. Sugi ya, namanya Bang Sugi. Kristolog. Iya. Ya, saya nyebut gelarnya aja Kristolog. Oke ya, Bang Sugi ya. Makasih ya Bang semuanya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Makasih Kak untuk Dira. pencerahannya.
penjelasan jawabannya. Pertanyaan saya sudah dijawab. Terima kasih banyak. Sama-sama. Direspon lagi. Yang Nanti belum kalau jawab saya Nasr, bertanya, silakan. boleh ya nanti ya lain kali kalau saya jalan-jalan ke room ini, boleh kah? Boleh Bu. Boleh banget. Boleh Kak dong. Dira, boleh banget Kak Dira. Apalagi asadu. Lanjut. Ya, Santun kan. banget ya Kak Diranya ya. Santun, seneng diskusi sama Kak Dira nih. Iya, Ma, kita kalau bertanya begitu kita harus menghargai penjelasan dan jawaban dari teman-teman muslim karena itu iman kepercayaan mereka. Kita kan tidak menguasai ayat di dalam Al-Qur'an. Kita juga tidak mengerti. Yang lebih paham dan mengerti itu teman-teman muslim, bukan Kristen. Jadi kalau mereka menjawab kita harus menghargai. Menghargai itu penting. Ya, itu penting banget, Kak. Jadi itu saya kemarin itu sempat ya kadang berkuar-kuar juga, kadang ya kalau apalagi kalau dapat teman-teman muslim yang apa ya, yang ada juga yang berkata-kata kasar gitu ya kan. Jadi emosi saya kan. Jadi saya juga melontarkan kata-kata kasar. Nah, setelah itu saya menyesal gitu. Ternyata nggak boleh gitu ya, yang diajarkan di dalam Kristen juga itu kan nggak boleh kita menghakimi atau menjelekkan ya apalagi beda agama ya, kita nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi saya menyesal, makanya saya kemarin scroll ke bawah, dapatlah postingan itu. Nah, sebagai manusia biasa saya penasaran dong, rasa ingin tahu tuh ada. Postingan itu tuh bikin pertanyaan di dalam hati saya, membuat saya bertanya-tanya kenapa orang ini menangis gitu. Membaca sirah nabawiyah ini isinya apa sih sebenarnya? Yang menangis laki-laki itu keras air matanya, tapi kalau sampai menangis banyak air matanya yang keluar, menangis dari sini berarti kan ada sesuatu ya kan di hatinya itu apa gitu sampai tersentuh sehingga menangis gitu. Ternyata saya sudah dapat jawabannya tadi, dan banyak pertanyaan saya juga sudah dijawab dengan jelas, dan menurut saya jawabannya tadi itu baik ya, jawabannya yang baik, bagus gitu. Jadi di Islam juga itu melarang zina gitu ya, zina itu dosa, itu aja sih ya. Yang belum paham tentang Islam silakan kalian bertanya, karena saya seorang Kristen, saya bertanya dan tadi mereka menjawab juga itu itu masuk akal loh. Maksudnya kalau kita pikir pakai logika, iya masuk logika. Halo. Itu aja. Iya Mbak Dira. Ya. Makasih banyak Mbak Dira. Iya, saya mau turun dulu Bang. Kerja kerja. Live terus kerja. Iya ya, itu suami saya. Dia baru pulang kerja. Dia bilang kerja terus, kerja. Jangan live terus. Saya tiap hari soalnya ke room live tiap hari, makanya dia bilang kamu nih nggak ada kerjaan, live terus. Itu juga yang laki itu kerjanya ngoceh mulu di sosmed. Kerja, makan apa lu nggak kerja? Cerewet suami saya, maaf ya, saya turun ya. Dia baru pulang kerja ini ya, saya turun dulu ya. Terima kasih Bu. Ya, Dia makasih ya. cerewet, suamiku cerewet. Ya, baru pulang kerja soalnya ya, turun lagi, nggak usah dibahasin tadi ya. Waduh, makasih jawabannya, penjelasannya. Suruh cuci tangan dulu, cuci kaki, mandi biar pikirannya adem. Gue perlu diajarin, gue bukan bocah. Lu laki-laki, lu kerja ngoceh mulu di sosmed, nggak ada guna. Astagfirullahaladzim. Udah biarin, nggak usah ditanggapi itu. Udah biarin. Saya turun ya Nggak Bang. usah. Iya Mbak Dira. Makasih Mbak Dira. Sorry. Aduh, Ya elah. baru pulang Nggak langsung. usah, tinggal kita jawab aja. Pulang Kita ini. Dia nggak tahu apa. Itu maaf ya, diam aja. Udah diam Bu, aja. udah Bu. Yuk. Udah. Halo. Ya, jadi kita di sini itu kenapa cuap-cuap ada di sini? Karena kita ini udah banyak duit, nggak perlu kerja, gitu loh. Halo, selamat sore. Ya, itu sih intinya ya. Itu jawaban sederhananya saja. Lanjut Pak Tumpak, apa yang tidak ingin ditanyakan? Iya, tadi dia Apa yang kelamaan, tidak ingin makanya ditanyakan? suaminya marah itu. Kelamaan dia sudah mau pamit, bicara lagi, ngoceh lagi. Jadi Pak Andi Selebes, saya mau bertanya nih sebelum ke pertanyaan yang pokok ya. Masalah salam dari non-is, assalamualaikum, itu bisa nggak diterima oleh teman-teman yang muslim? Baik. Kami yang ucapkan maksudnya. Iya. Jadi gini Bang. Di dalam Islam itu kita tidak dilarang ketika ada non-Muslim
itu mengucapkan salam. Tidak dilarang. Jawabannya waalaikum. Kan Anda sering dengar ketika ada orang Kristen mengucapkan assalamualaikum, kita menjawab waalaikum. Tolong di mute ini. Tolong di mute. Waalaikum kita jawab. Nah, justru saya ingin mengingatkan Anda, ya, ketika Anda mengucapkan salam kepada kami, itu jelas dilarang di dalam kitab Anda. 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Dilarang menerima tamu, beda agama. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan mendapatkan upah dari perbuatan yang jahat. Coba dicek 2 Yohanes 1:10. Oke. Bagaimana karena jabatannya sehingga dia harus mengucapkan itu, karena jabatannya juga dia harus membangun gereja. Coba dijelaskan. Sini. Saya Kalau jawab. dia, ya. Oh, Pak Desuki dulu masalah gereja saya. Oke. Ini berbicara tentang orang yang punya jabatan. Misalnya bupati, gubernur dan sebagainya. Karena dia sebagai seorang pemimpin, dia harus bertindak adil. Tidak masalah, memang itu kebijakan sebagai pemimpin yang sifatnya adalah saling mengayomi. Sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Muntahanah. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhi kamu, tidak memusuhi agamamu, tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu. Allah tidak melarang untuk berbuat baik. Tetapi kalau kita pribadi-pribadi, kita tidak ada urusannya untuk ikut bangun gereja, nggak ada urusan. Untuk apa kita ikut-ikut seperti itu? Tetapi untuk pemimpin, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, dan di dalam negara kita itu ada undang-undang yang melindungi semua penganut beragama dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 kalau nggak salah ya. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Sebagai pemimpin harus menjalankan itu, Bang. Tidak masalah. Gitu, Bang. Iya, Pak. Tapi kan saya pernah mendengar Ustadz Abdul Somad waktu khotbahnya di masjid, itu sesuatu yang salah gitu. Jadi ini salahnya gimana, Bang? Contoh seorang gubernur kayak Anies Baswedan, dia kan pernah membangun gereja ya di Jakarta kan. Kalau menurut pernyataan Bapak tadi yang tertulis di Quran itu kan tidak bisa mengucapkan salam aja, nggak bisa. Oh, itu di kitab Anda yang nggak boleh ngucapin salam, jangan dibalik dong. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10 itu kitab Anda, bukan kitab saya. Yang Bapak ucapkan tadi bukan dari Quran. Bukan, itu kitab Anda. Oh gitu. Iya. 2 Yohanes 1:10. Apabila ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak ke dalam rumahmu. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, ia akan mendapatkan upah dari perbuatan yang jahat. Itu dalam kitabmu, bukan di Quran. Quran nggak ada seperti itu. Oke. Ya, silakan Bang Andi, saya sholat asar dulu. Oke, saya lanjut ke pertanyaannya. Ini saya bertanya ke siapa ini? Pak Andi ya? Ini di mute semua ini. Yang lainnya, Ustadz Andi, Ustadz Nandar, Bang Andi, silakan dilayani. Saya mau sholat asar dulu. Bang Yonatan, masih ada? Oke, yang lainnya pada ini ya? Pada ini semuanya sholat ya? Semuanya sholat. Bentar pun anakku lagi rewel, jadi aku mute dulu. Oh, oke. Bang Nandar, Ustadz Talib ya? Oke lah. Berhubung semuanya sholat, maka saya sapa dulu ini. Halo, selamat sore DP Uli.
DP Uli itu saya mute tadi karena noise. Ito, saya Silakan belum- DP Uli. Pertanyaan saya belum selesai nih. Iya. Nanti dijawab sama Ustaz Ali, Ustaz Ali sama Bang Nanda lu standby, Bang Andi. Saya sapa dulu. DP Uli. DP Uli itu di mute tuh. Dibuka mute-nya. DP Uli. Atau saya turunkan dulu ya, kamu nggak sadar ya. Oke. Ya, abang tadi nanya apa emang? Ucapan salam itu. Oh, salam. Udah dijawab sama Iya, iya. itu ya. Udah Oke. dijawab. Ini kalau saya bisa bertanya, host bisa jawab nggak nih? Atau narasumbernya? Iya, mau nanya apa? Mau nanya apa? Ya jawab, nanya apa? Kalau bisa saya jawab. Nanti kalau tidak bisa saya kasih Ustadz Alif yang belum pada standby ya, Bang Nandar ya, atau yang standby ya. Oke. Oke. Mau nanya apa? Surat Quran Al-Ankabut ayat 27. Apa? Surat Quran Al-Ankabut ayat 27. Apa isinya? Silakan dibaca. Anda bawa ini kan ya udah dibacakan. Terjemahannya saja ya. Oke. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini keterkaitannya ke silsilah kenabian Muhammad itu sendiri. Terus pertanyaannya? Kan di sini kan kenabian itu hanya diberikan kepada keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Sementara Muhammad sendiri kan di luar dari keturunannya Ishak dan Yakub. Ya, karena memang yang saya tahu ya, kenapa Nabi Muhammad sangat dicelah dan dibenci di zamannya, karena Nabi Muhammad tidak lahir dari keluarga. Iya, betul. Iya, memang itu sengaja Allah mengapainnya. Iya, betul. Iya. Itu yang saya tahu ya. Iya. Kenapa Nabi Muhammad dibenci? Karena Nabi Muhammad tidak lahir dari kalangan mereka. Nah, iya. Terus? Mungkin akan diperjelas nanti Ustadz Alif kalau standby, karena beliau tahu ini ya. Kami tidak boleh sembarangan. Kami tidak boleh sembarangan menjawab ya. Itu isi Al-Quran ya. Tapi Ustadz Alifnya lagi nggak standby. Ustadz Sugi juga, Bang Handi, Bang Juma udah standby Bang. Saya tampil. Belum pada standby ya. Ini biasanya Oten yang gak standby, gak ada. Kali ini teman-teman yang gak pada standby. Iya, biasanya kami nunggu Oten naik ya kan. Kali ini enggak. Ya Oten yang dibawa daripada lu mengejar, mending lu naik ya. Kita diskusi. Boleh sabar ya nunggu ini mereka yang ini, atau nanti saya tengok dulu yang di bawah, yang Muslim yang bisa jawab. Silakan naik biar saya turun, biar saya digantikan sama yang tidak standby boleh. Tapi kalau Bang Juma tidak ada yang boleh menggantikan, beliau tetap di situ. Pak. Oke, Bang Nandar itu situ Pak Marpaung bertanya. Apa pertanyaannya? Kenapa bukankah nabi-nabi harus dari Nabi Ibrahim? Lalu kenapa Nabi Muhammad tidak dari keturunan Nabi Ibrahim? Tuh. Mana ayatnya? Coba ayatnya mana? Cek. Salah itu host. Ayat. Oke, Coba ayat sebutkan berapa? tadi ayatnya. Pak Nandar? Iya, silakan. Ayat berapa? Iya, saya mau bertanya ini apa? Surat Quran Al-Ankabut ayat 27. Hah? Ayat berapa? 27. Gimana tuh? Ini coba berartikan berapa nggak salah ya. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan akhirat. Yang saya tanyakan di sini, ini kan keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub, ya kan? Sementara silsilah Nabi Muhammad bukan dari Ishak dan Yakub. Mau yang mana? Lapis legit.
dari mana Nabi Muhammad mendapatkan gelar kenabian ini? Iya. Oke. Oke, saya lihat tafsirnya dulu ya. Sebentar. Mau ini suara piring dari mana? Iya banyak isinya ya. Ya, Ini noise. oke, Pak, kita lihat. Noise enggak. Tar. Suara piring siapa itu? Oke. Iya, memang betul. Apa namanya itu? Bang siapa ini tadi? Bahwa keturunan dari Abraham itu nanti ada banyak nabi. Salah satu di antaranya keturunan Abraham itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Gitu ya. Iya. Enggak, Pak, di sini Terus kan di mana? dijelaskan di sini kan Dan kami anugerahkan sebentar, ayatnya kan begini. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang solih. Nah, sekarang dan kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Di situ kan ada Abraham. Sekarang Abraham itu anaknya siapa? Anaknya siapa aja? Selain Ishak kan ada dia anaknya Ismail. Ya kan? Di sini juga hanya ada 3 yang disebutkan, Ishak dan Yakub. Paham sampai di sini? Oke, Pak, Mas, Iya, kan di sini kan Ibrahim kan memperanakan di mana Ishak. pengecualian di sini? Di sini nggak ada pengecualian ya. Misalnya tidak ada selain dari Yakub dan Ishak, kenabian nggak ada di sini. Nggak ada pengecualian di situ. Iya kan, Pak, gini pengertiannya gini, kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yakub berarti kan merujuk kepada keturunan Yakub. Sementara kan yang menurut teman-teman Muslim percaya Nabi Muhammad ini kan keturunan dari Ismail kan? Bukan dipercayai, memang kenyataannya dari keturunan Ismail. Bahkan orang-orang Yahudi juga sepakat semacam itu. Iya. Sementara kan hanya tertulis ini Ibrahim, Ishak dan Yakub. Iya, keturunan Ibrahim itu siapa? Kan keturunan Ibrahim itu bukan hanya Ishak. Aku juga dengar tadi misalnya gini ya, misalnya dia nanya kenapa nggak ada Ismail di situ gitu loh. Kan di situ hanya Yakub di Al-Ankabut kan gitu ya temannya. Iya. Al-Ankabut 27 di situ kok nggak ada Ismail, tapi sedangkan Ismail kan ke Nabi Muhammad. Nah jawabannya mungkin di kisah lain gitu banyak membahas tentang bagaimana Nabi Ibrahim dengan Ismail. Jadi nggak disatuin dalam satu Al-Ankabut saja gitu bro. Tentang Ismail banyak dikisahkan dalam Al-Quran di surah lain gitu mungkin sederhananya. Lanjut Bang Dandar. Itu juga kan ada 3, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Sekarang saya tanya, Yakub itu keturunannya siapa? Yakub itu kan keturunan Ishak, kecuali di situ dikatakan keturunan Ishak saja. Ya. Sementara di situ Bapak gini Pak Nonar ya. Ya, oke. Kita lihat. Kan memperanakan Ishak. Gini Bang. Itu kan kitab Ibrahim kan kami. memperanakan Ishak memperanakan Yakub. Iya. Ini biar saya jelas. Tadi udah dibantu sama Bang Handi. Iya, di situ memang tidak ada tertulis Ismail. Nabi Muhammad keturunan Ismail. Tidak ada di ayat itu memang Nabi Ismail. Tapi di ayat-ayat lain banyak mengatakan itu Ismail anak dari Ibrahim. Dan seperti yang dikorbankan kan Ismail di agama kami. Artinya Nabi Muhammad itu keturunan Ismail, anak dari Ismail ini anak dari Ibrahim. Begitu. Sudah dibantu sama Bang Handi tadi. Lanjut. Oke, kita baca ulang ya.
kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, Iya memperanakan Ishak. bang, Oke, iya. dengar Tidak dulu, ada dengar nama dulu. Ismail di Biarin aja situ. dulu nggak apa-apa, terusin. Nggak apa-apa. Dengar dulu Burnaga. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak yang dalam ini anaknya, dan Yakub dalam ini anaknya, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Berarti kan merujuk kepada keturunan Yakub ke bawah. Ya udah cukup. Pertanyaannya apa? Ya di sini kita pertanyakan apa silsilah kenabiannya Nabi Muhammad itu. Sedangkan di sini kan tidak disebutkan secara Oke, baik, saya jawab. Saya jawab ya. Udah Anda bertanya kira-kira. Ya. Anda ini bertanya yang tidak ada namanya di situ. Kan gitu ya? Ya. Ya, mestinya Anda bertanya yang ada tertulis di situ gitu loh. Anda ini cari masalah sebenarnya. Jadi makanya permasalahan. begini, Pak. Bukan, Dengarkan begini, dulu Pak. lah. Kenapa sih Anda nggak mau mendengarkan orang? Oke, Anda kan lanjut. mempertanyakan Ismail yang nggak ada di sini kan? Iya. Sampai keturunannya kepada Nabi Muhammad. Ini kan nggak membahas di sini gitu loh. Ya, lanjut. Jadi Anda ini bertanya di luar konteks gitu. Tadi saya udah jawab. Di ayat lain ada dikisahkan itu. Anaknya Nabi Ibrahim itu ada Ismail, ada Ishak, gitu ya. Nah ini sangat bagus ini data ini kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami jadikan kenabian. Nah mestinya ini lu protes. Kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kenabian mereka? Itu mestinya itu lu tanya gitu loh. Kenapa Ismail lu tanyain yang nggak ada di sini gitu? Nah dijelaskan saya tangkap pertanyaan Anda tujuannya itu ingin bahwa mengeliminasi Ismail gitu loh. Pertanyaannya kan di sana saya sudah berikan bahwa di data lain ada gitu loh. Jadi pertanyaan Anda itu di luar konteks yang ada tertulis yang data yang Anda bawa di Al-Ankabut itu ayat 27. Mudah-mudahan ngerti bahasa Indonesianya nih. Oke, mungkin ada ayat lain yang bisa memperkuat ayat ini. Ya banyak. Coba bisa sebutkan Pak? Banyak kisah Idul Kurban di surah apa itu ya? Di surah Asy-Syafat 102 di situ jelas bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Nah, kalau itu lu tanyakan ya kita jelaskan mengenai Nabi Ismail dengan Ibrahim gitu. Sama gini, ya silakan. Jawabannya ada Quran surat 4 ayat 163. Kamu bacakan coba, kami dengarkan. Silakan. Kamu searching Quran surat keempat ayat 163. Itu jawabannya. Dibaca Bang Pak Nandar, baca aja. Jawabannya oke. Quran surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh, kepada nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Tuh, Quran surat An-Nisa ayat 163. Surat An-Nisa. Paham? Ya, Quran surat An-Nisa ayat ke-163 saya bacakan. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, yaitu Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh, kepada nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Solomon. Dan kami berikan Zabur, Mizmor Dawud kepada Nabi Dawud. Bahkan Nabi Ismail juga seorang nabi. Maryam ayat ke-54, ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Tuh, yang nabi itu bukan hanya Ishak tapi Ismail juga. Gimana? Paham kan? Oke. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya. Tapi kalau bertanya bro, data yang Anda bawa itu yang ada tertulis di situ gitu loh. Atau mungkin lo kenapa nggak ada Nabi Ismail di situ gitu aja gitu loh ya. Enggak gini, Bos. Bukan menyalahkan gitu. Ini bukan menghujat kan ini. Bukan enggak menghujat enggak. Pertanyaan Anda bawa data tapi data Anda tidak Anda jadikan pertanyaan. Tidak seperti itu, Pak. Jadi saya mengartikan ayat ini dari segi di luar daripada kemusliman. Jadi jangan Anda memaksakan saya mengartikannya saya sebagai Anda tidak mengertikan tapi Anda bertanya di luar daripada data yang Anda bawa, itu maksudnya. Iya, kan di sini Pak dengan keturunannya itu yang kita tanya. Tapi kan coba begini ya, coba contoh nih. Contoh ya.
Ya. Yohanes 17:3 contoh ya, contoh saja nih. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, kenapa Paulus itu menulis surat? Kan begitu pertanyaannya. Nyambung nggak tuh? Data sama pertanyaan gak nyambung jadinya. Nyambung nggak? Enggak, jangan ketawa dulu, dengerin dulu dong. Kira-kira pertanyaan saya nyambung nggak tuh dengan data yang saya bawa? Ya kurang lebih begitu bro tadi pertanyaan Anda itu. Ntar dulu bro, nah, jangan ketawa dulu. Itu, jangan tertawa toh. Jadi kira-kira menurut Anda nyambung nggak tuh data yang saya bawa dengan yang saya tanyakan? Oke. Ya, paham ya. Ya, paham, pintar kalau paham bahasa Indonesianya. Terima kasih. Lanjut. Saya lanjut pertanyaan berikut ya. Silahkan. Ini surat Maryam atau hadis Maryam ya, jilid 3 nomor 152. Apa itu isinya? Ya, Muhammad berkata, napas hidupku berada di tangan Isa, putra Maryam. Itu adalah petunjuk bagi. Nggak ada. Itu apa tuh? Di mana itu ya? Ya di mana? Kata Ustaz Ali gak ada. Hadis Maryam ya, hadis Maryam kan? 3 nomor 152. Nomor 152. Atau surat Maryam. Surat Maryam ya? Tidak ada. Surat Maryam juga nggak ada. Napas hidupku berada di tangan Isa, putra Maryam. Itu hadis palsu itu. Hadis palsu itu. Nggak ada. Palsu ya? Biasanya apa nyebutnya mutiara hadis gitu ya. Mana ada mutiara hadis dalam Islam? Nggak ada seperti itu, Bos. Jadi ini palsu Pak ya? Palsu. Oh, palsu ya. Nggak ada seperti itu. Ya itu yang palsu, kalau kamu mau pakai nggak apa-apa buatmu. Tapi jangan diajarkan. Ini kan kita ini bertanya. Kalau ini palsu ya kita tandai palsu kan gitu Pak. Iya. Aku bantu kalau hadis nggak ada Maryam, tapi Al-Quran ada kisahnya. Kalau hadis gak ada hadis Maryam. Gak ada. Tapi kamu yang bertanyaannya salah. Dalam Al-Quran gitu. Jangan bilang dalam hadis. Quran ada. Dalam Quran ada. Ada. Di mana itu? Di mana? Ya pertanyaanmu kamu nanya apa tadi? Ini tentang Hos. Nggak ada. Ya, itu katanya hadis Maryam. Iya nggak ada hadis. Itu nggak ada. Jangan bilang hadis. Surat Maryam. Jangan bilang hadis. Jangan. Iya, surah Maryam juga bunyi seperti itu nggak ada. Nggak ada ya? Semuanya itu nggak ada. Rasulullah itu kalau hadis kursi kebanyakan biasanya mengucapkan kalimat waladi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Maksudnya siapa? Allah. Itu bunyi hadis itu yang benar tuh begitu. Ya. Manusia itu diulangi Pak. Waladi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Begitu. Genggaman Allah, bukan Nabi Isa alaihissalam, itu nggak ada kayak gitu. Sama seperti hadis ini Ustaz Talib, ketika Rasulullah berkata begini, demi zat yang memegang jiwaku. Nah seperti itu biasanya. Demi zat yang memegang jiwaku, sungguh akan masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar agama yang dengannya aku diutus tetapi tidak mau mengikutinya. Nah kalau seperti itu ada, demi zat yang memegang nyawaku, memegang jiwaku. Bahkan seperti tadi yang saya katakan ketika saya bawa hadis Rasulullah melihat Ka'bah itu, kan saya apa? Demi zat yang memegang jiwaku, ya, segala puji bagi Allah. Engkau memang mulia, engkau memang harum, engkau menjadikan Allah sebagai tanah suci. Allah menjadikanmu sebagai tanah suci, tetapi orang Muslim yang taat lebih mulia daripada engkau. Nah, seperti itu ada. Tapi kalau tanganku di genggaman Isa itu, nyawaku di genggaman Isa nggak ada seperti itu. Oke. Bisa lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, dalam surat Quran Al-Hadid ya, 57 ayat 3 menerangkan di situ Isa itu awal dan akhir. Bisa dijelaskan? Kok bisa itu Isa? Kok bisa Isa? Gimana ceritanya itu? Dari pada perasa mana itu Isa itu? Dibacakan dulu isinya. Al-Hadid berapa? 57 ayat 3. Ayat 3 itu. Surah 57. Ini bukan apa nih? Huwal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nah ini. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Emang Isa mengetahui segala sesuatu?
itu merujuk kepada siapa, Pak? Allah. Ayat 1. Ayat 1 coba dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sementara di Al-Quran, Nabi Isa itu tadi sudah dibahas. Dia itu dilahirkan, dia itu akan mati, akan dimatikan, dan akan dibangkitkan. Nggak cocok kalau ke Nabi Isa. Huwal awal, dialah yang maha awal. Kata al-awal, kaidah bahasa Arab yang dikenalkan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh para ulama. Ma huwal awal, al-awalu ma huwa ma la awalalah. Jadi Allah itu yang tidak ada permulaan bagi dirinya gitu. Jadi adanya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada, dan Allah itu yang mengawali segala sesuatu. Begitu. Wal akhir ma huwa la akhiralah. Jadi Allah itu yang tidak ada akhiran baginya. Allah lah yang mengakhiri segala sesuatu perkara makhluknya. Begitu. Tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu diciptakan. Kalau mau lebih sadisnya Nabi Isa, kalau seandainya dia mengaku Tuhan, bisa saja Allah binasakan Nabi Isa beserta ibunya. Bukan Tuhan ya. Ya, lanjut. Lanjut Gurunda, Ustaz Sugi dan semua. Kalau Anda mengatakan ini Nabi Isa, Anda cari masalah dengan saya, itu namanya. Nggak ada. Ya. Jadi jangan menyimpulkan. Anda boleh tanya, tapi jangan menyimpulkan dulu. Kenapa di situ dikatakan Isa? Di mana ayatnya? Bingung kami kan? Begitu. Jadi jangan langsung menjudge itu Nabi Isa. Jangan seperti itu. Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Nabi Isa. Jadi nggak mungkin ada di sini Nabi Isa itu Tuhan, nggak ada. Oke, pertanyaan terakhir ya. Dalam sholat ya, kenapa kita harus berbahasa Arab sementara kan Tuhan itu maha tahu? Kenapa tidak bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain? Nah, ini hebatnya Islam itu. Sebodoh-bodohnya orang Islam di Indonesia yang tidak ngerti bahasa apapun, ya, dia akan bisa sholat dimanapun, mau di Belanda, mau di Eropa, mau di Inggris, mau di Amerika, di dunia manapun, dia bisa sholat berjamaah dengan seluruh umat Islam yang ada di bumi. Beda dengan Kristen. Ya, bagaimana ada orang, bentar, jangan disela dulu, jangan disela, biarkan saya. Ketika ada orang Jawa Kristen, dia nggak ngerti bahasa Batak, ikut jemaat orang Batak, bingung nggak? Nggak ngerti bahasanya, pakai bahasa Batak, liturginya juga beda, bingung nggak? Ini salah satu hikmah yang bisa saya dapat ketika Al-Quran, ketika Islam itu beribadah hanya menggunakan satu bahasa, ya, itu untuk keseragaman. Coba kalau sholat itu pakai bahasa masing-masing. Imamnya bilang Allah, imamnya orang Batak misalnya kan, dia bilang Allah maha besar dibahasakan Batak, Allah nan bolon. Kata orang Padang jemaatnya Allah nan gadang. Kata orang Jawa Allah gede banget. Coba gimana? Kacau ndak satu masjid kalau begitu? Kacau bos. Padahal ya kan, padahal ketika sholat itu kan kita lantunkan itu, kita keraskan suaranya pada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Coba kalau pakai bahasa masing-masing, yang sini bilang misalnya amin itu benar gitu kan, kata orang amin serentak kan, pakai bahasa masing-masing. Kata orang Batak amin apa? Benar gitu. Kata orang Rio benar itu. Jadi ribet gitu loh, ya. Jadi ribet. Islam itu seragam, ya. Cara sholatnya satu bahasa, ibadahnya satu, mengacu kepada satu titik, yaitu Baitullah. Jadi seragam. Islam itu indah jadinya, begitu bang.
Jadi jawabannya Ya. diseragamkan ya, bukan? Ya, itu pendekatan Itu logisnya salah, itu dijelaskan. pendekatan logis. Nah, Saya menggunakan pendekatan logis. hadisnya ada. Solatlah kalian semua kama ro'aitu muni usolli, sebagaimana kalian melihat aku solat. Nah, solat kaidahnya seperti apa? Ternyata di dalam solat itu ada akwal, ada perkataan, wa af'al, dan perbuatan. Jadi segala perkataan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi solat. Dan kami menggunakan bahasa Arab sebagaimana sudah dicontohkan, maka kami ikuti seperti itu. Itu kaidahnya. Tadi orang Sunda kelewat. Allah meni ageng gitu. Repot. Repot. Satu masjid itu nggak jadi Kasihan sholat. malaikatnya nanti nyatetnya itu. Bingung dia. Nggak canda nih. Ya, silakan. Oke lah, abang-abang ya. Terima kasih penjelasannya. Tadi terlalu lama nunggu yang siapa tadi itu yang duluan. Oke, terima kasih penjelasannya ya. Oke, Bang. Oke, mohon pamit ya. Oke, kalau bisa dipertahankan, Bang, cara diskusinya, Bang. Oke, siap. Nggak perlu kita hujat-hujatan, Bang. Anda baik, aku segan. Ya, Anda sopan, kami segan. Silakan. Oke, terima kasih. Yuk. Bang Aim, ini juga Kristen. Apa yang mau ditanyakan, Bang Aim? Selamat sore. Kayaknya enggak. Selamat sore, abang-abang semuanya. Abang Kristen ya? Iya, Kristen betul. Ya, kalau nggak salah tadi malam saya melihat di room siapa gitu. Ya, lanjut. Oh, iya. Ada yang mau ditanyakan atau saya yang bertanya? Maaf, suara putus-putus. Ya, silakan, apa yang mau ditanyakan? Mau bertanya atau mau ditanya? Udah. Oh, kayaknya saya pengen. Saya sih nggak ada yang ditanyakan. Mau tanya? Nggak ada ya. Nggak ada. Itu tolong di mute dong, peduli tolong di mute. Kok tanyalah, Bang. Kalau saya tanya nanti nggak bisa jawab. Jangan saya disuruh tanya. Tanya aja lah, silahkan. Soalnya saya juga bingung mau tanya apa tentang Islam ya. Kalau saya lihat sih kebanyakan banyak diskusi tentang Kristen ya. Jadi ya mungkin dari diskusi apa yang abang tanyakan, saya nggak bilang saya bisa jawab, tapi paling tidak saya bisa belajar dari apa yang saya tidak tahu gitu. Aku kalau suruh tanya ini nanti nggak ada jawaban, jadi males saya nih. Siapa yang mau nanya silakan Ustaz Talib, monggo ini minta ditanyain Ustaz Talib. Mau ditanya? Iya, dia minta ditanyain dia. Suruh tanya nggak mau dia. Ustaz Sugi nanya aja, lemparin ke dia. Jangan. Enggak, nanti Ustaz Sugi yang jawab. Ustaz Sugi yang jawab. Mana ya aku? Sama sih pertanyaannya. Yohanes 8:14 kayaknya. Ini yang sudah tidak asing pertanyaannya. Bisa dijelakankah jawab Yesus kepada mereka? Katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dan seterusnya. Bisa dijelaskan nggak dengan ayat ini, Bang? Iya. Sebentar, saya harus lihat Alkitabnya. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Kenapa Yesus berkata demikian? Dan apa penjelasannya? Sebentar ya Bang, saya buka Alkitab dulu. Saya lagi buka Alkitab.
pakai aplikasi bang, biar lebih enak bang. Oke. Iya, kalau dilihat dari Yohanes 8 ayat 14 ini, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Kenapa ada pernyataan demikian? Karena bagi orang Yahudi itu saksi itu penting sekali. Tapi ketika Yesus menyatakan hal demikian, dia sedang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, yang dimana tidak mungkin dia salah dalam menyatakan sebuah pernyataan. Oh, jadi karena sih, ya lanjutkan. Kalau belum selesai lanjutkan. ya udah. Jadi maksudnya karena dia itu sebagai Tuhan, maka dia berkata, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar gitu. Karena dia itu sebagai Tuhan gitu ya bang. Betul. Kenapa saya bisa menyatakan demikian? Dia adalah Tuhan. Karena ayat yang abang ambil adalah Yohanes. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Yohanes itu banyak menuliskan tentang ilahinya Yesus, sehingga Yohanes membuka ayat tulisannya dengan pada mulanya adalah firman itu dan seterusnya lah. Itu Yohanes lagi membahas dari sisi ilahinya. Oke, baik. Terima kasih abang. Abang bisa buka Yohanes 5:31. Yohanes 5 ya. Bacain lagi juga ya. Yohanes 5 ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Iya. Nah. Kok kontradiksi? Jadi yang nggak benar yang mana? Kan dia sebagai Tuhan tuh. Kan dia sebagai Tuhan. Ternyata Tuhan kalau bersaksi tentang dirinya dia tidak benar. Itu gimana? Sebentar. Di Yohanes 8 kesaksianku itu benar, kesaksian sendiri benar. Di Yohanes 5:31 kesaksian dia sendiri nggak benar, nih gimana? Ayo lo. Tadi Yohanes 5 ayat 31. Ya, cuman mau tanya yang nggak benar yang mana gitu. Sebentar, saya harus membaca lagi untuk supaya bisa menemukan konteksnya, karena pasal 5 dan pasal 8 ini beda konteks, sehingga muncul pernyataan demikian. Sabar ya saudara-saudaraku yang ada di YouTube. Sabar menunggu. Saudara kita, kawan Kristen ini lagi memahami, mencari jawaban. Karena ini begitu kita baca, kok kontradiksi. Ayat ini mengatakan kesaksiannya sendiri itu benar kalau dia bersaksi tentang dirinya, tapi di ayat lain kalau dia bersaksi tentang dirinya tidak benar. Nah ini kan harus dicari jawabannya seperti apa, maksudnya apa, begitu ya. Sabar kawan-kawan. Pula kau ini Ustaz Sugi.
Makanya saya nggak mau disuruh tanya itu. Anda aja yang bertanya kepada kami Muslim, Bang. Berat nanti kalau Abang minta ditanya. Atau mungkin apa kelebihan cetak maksudnya kelebihan kata gitu, ada kata tidaknya ya, mestinya kata tidaknya tidak ada gitu, mungkin loh ya. Nah, Saya cek original teksnya juga sama Ustadz Alif. Jadi memang kata Yesus begitu. Jadi terjemahnya benar itu. Bener, kadang-kadang nggak bener gimana ya berarti ya? Kita tanya nih gimana nih? Kita bersuka cita. Tapi makasih loh agak lama, jadi saya bisa menghabiskan mie 1 mangkok tanpa harus ngomong. Oke. Sepertinya AM lagi berpikir untuk bertanya atau mungkin dia mau pakai ilmu menghilang, hilang. Oke, teman-teman yang agama Kristen ya, yang agama Kristen yang mau diskusi, silahkan naik minta permintaan. Ayo kita naik Klaten. Ada yang mau bantu aku baca doa nggak ini? Aku mau makan obat katanya pahit kali. Katanya begitu. Oke. Teman-teman Kristen tolong dibantu teman yang Kristen yang bernama Aim. Ayo silakan. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi. Atau dia lagi mau nanya kali sama teman-teman yang lain. Woi, bantu aku bertanya ini woi katanya. Yang Kristen aja dulu, Kristen yuk, Kristen. Iya, buat kawan di bawah yang typing sambil nunggu, saya nggak bisa typing, kalau typing itu nggak nongol, makanya kadang ngebalesin juga atau komen di bawah nggak kelihatan. Ini akun cadangan, akun baru. Sekiranya belum follow, bantu di follow biar agak kuat. Oh ini ya. Teman-teman pihak 1.300 orang di follow ya Ustadz Alifnya ya, di follow, awas nggak follow. Ayo dong kita bantu saudara-saudara Muslim kita. Sabarlah yang di live chat YouTube, sabar, lama banget tidur katanya. Oh ya sabar ya yang di live chat YouTube. Oh untung Ustadz Sugi mengingatkan aku kepada si Sabar. Sepertinya aku harus menjenguk si Sabar. Sabar udah gak ada lagi Ustaz Sugi. Maksudnya? Iya, Sabar udah gak ada lagi. Dia pergi saking gak sabarnya menghadapi hidup ini. Oke, oh ini ada. Alhamdulillah dia masuk. Oke, sebentar dulu yang minta naik. Itu Bang Handi izin bentar. Itu, oh ada Kores pula, aduh. Sebentar ya, aku ini dulu, sebentar dulu. Ini ada si Kores. Selamat Bang Juma, Abang dah, Gurunda. Sudah standby belum? Gurunda ini ada ini Bang abangku Gurunda. Bang Juma ada Rudi Simamora Bang. Abang dah. Sana udah maghrib. Sepertinya beliau lagi jauh ya. Gurunda, oi, ada anak Batak Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda, WA dulu lah. Oke, dia standby di HP. Selamat sore Bang Rudi Simamora. Apa kabar Abang? Selamat sore. Apa kabar abangku yang ganteng yang baik hati? Kabar baik Bu. Oke. Aku bentar doang kok, cuma ngecek alhamdulillah pokok F5-nya udah datang Ikhwan. Ini aku lagi pakai sekarang gitu. Kamu gimana kabarmu? Udah sehat kan? Pemulihan, sisa mual. Alhamdulillah. Jadi itu Ikhwan ya. Jangan merokok. Karena merokok itu lu so ngajarin orang, lu sendiri udah tobat belum? Lah ini gua kan menjadi contoh
contoh yang salah gitu. Kalau udah jadi contoh yang salah boleh nasihatin. Gimana sih? Lu tuh ya, contoh yang salah. Tapi kalau lu udah bertobat baru lu nasihatin. Kalau lu belum bertobat gak usah so nasihatin orang. Oh ya udah kalau kalau nggak nasihatin support ya. Kita harus ini. Merokoklah Ya. kalian supaya seperti kita bisa berdialog dengan baik. Contoh, Kandayonat, Ustaz Sugi, Ustaz Alif itu perokok. Bukan, saya nge-vape. Pevapeko. Ini suaranya bagus ya? Bagus. Wih, ini langsung. Wala. Tapi berisik tempat Pak Hesti. Oh iya, mohon maaf ada suara HP main game. Oh, ini langsung cepet loh. Suruh pakai headset lah anaknya itu biar suaranya nggak masuk. Cakep banget. Bang Juma jauh dari perangkat kayaknya. Sip. Ada yang ini nggak mungkin kalau telepon dia denger. Mungkin Kores kalau aku kan nggak berani nelpon paling WA. Aduh. Kores mungkin telepon Waktu Bang Juma. maghrib, sana waktu maghrib. Belum masuk. Belum, masih setengah jam lagi. Ya nanggung lah. Sejam. Nanti habis maghrib dah. Iya sih. Kalau mau dialog jam segini nanggung. Nanggung. Kan yang nanggung itu enak Ustadz katanya nanggung makan. Iya. Kayak saya ada yang nanggung. Mau ke Makassar ada yang nanggung, mau ke Jawa ada yang nanggung. Iya, kan enak. Kan nanggung itu yang enak, bener nih. Kalian itu jangan negatif nanggung. Kayak saya ke Medan ada yang nanggung tiket, ada yang nanggung penginapan, ada yang nanggung uang pegangan. Kan enak yang nanggung. Ya udah kalau gitu gini solusinya untuk Esti sama yang ada di sini aja. Apa? Ya itu daripada nganggur atau gimana? Ya lanjut. Ya kan namanya nanggung kan enak. Ya udah silakan siapa yang mau ngelayanin. Emang janjiannya gimana sih? Lu ada Ustaz Sugi lama lagi, Ustaz Alif lama lagi. Ya udah. Ya Ustaz Sugi, gas. Ya kan nanti ngobrol-ngobrol Ustaz Sugi ngobrol-ngobrol gak terasa udah jam 6 aja. Kalau nunggu-nunggu itu lama kali kayaknya jam itu berjalan. Tapi kalau kita ini lama jadinya. Gak terasa. Lanjut. Ya sambil Ustaz Nandar. Ya Ustaz udah. Nandar. Kalau Ayo mau udah, naik Ustaz Kores Ali baru boleh. naik langsung. Ya bukan. Enggak, aku cuma ini doang ngecek Oh. HP doang. Masuk. Soalnya mau maghrib juga, deket ini nanggung. Ya, silakan. Nih sambil ngitui aku mau minum obat yang pahit ini dulu. Katanya pahit banget. Sebenarnya aku ada sakit cuman gak mau ngomong aja. Karena aku takut kalian mendoakan aku umur panjang. Aku tidak berharap umur panjang. Jangan-jangan bukan obat lagi, racun lagi itu. Aku gak mau bawa pulang, takut nanti di bandara dikira narkoba diperiksa-periksa. Jadi aku minum aja di sini. Simpson apa sih obat itu? Sengaja nggak ngomong, aku nggak mau didoain umur panjang. Katanya sih kanker ya? Enak aja, kantong kering ya. Oh siap. Ya silakan apa yang mau didiskusikan anak Batak. Mau ditanya atau mau bertanya silakan. Oke, 1 lawan 1 aja. Bagi aja waktunya 4 kali 5 menit, 8 kali berarti 40 menit cukup kan? Kita diskusi aja mengalir. Ini kan waktu-waktu mepet nih, kalau kita bikin jam itu nanti waktunya nggak cukup. Baru tengah 5. Oh yang Medan aja, yang Medan. Siapa yang Medan? Atau yang Jakarta? Jakarta Medan kan waktunya sama itu. Sekarang kan baru tengah 5. Artinya tengah 6 sebelum maghrib udah selesai gitu. Iya betul. Ya, yang Medan aja lah, yang Medan. Siapa yang Medan? Ya udah, apa yang mau didiskusikan apa? Lanjut aja. Oh sama ibu ini aja, sama ibu ini. Sama-sama Batak. Mbak sama Mbak blok ya? Iya, sama blokir permanen ini. Ayo 5 menit tak pakai waktu aja ya. Kalau bersahut-sahutan nggak bisa Pak bersahut-sahutan. Cocok kan kalau bersahut-sahutan aku nggak bisa. Pakai waktu aja 5 menit. Jelek. Yang ngedenger juga nggak dapat apa-apa.
Iya, lebih bagus Itu argumen dibalas dengan aman sama argumen. Ustadz Sugi Ya. itu nggak akan bersaut-sautan. Silakan aja narasi, nanti disambut narasinya gitu. Kita sadar diri aja, kurang lebih berapa menit gitu loh. Aman tertib. Nanti terganggu nanti sholat maghrib, Pak. Ibu ini aja, ibu ini Jakarta kan? Atau Medan, sama aja waktu Jakarta Medan. Ustadz Sugi sama itu aja, kalau sama Riau, jauh woi. kalau waktunya. Sama kayak lu, Kan. Sumatera. Ah, iya, Ustadz Sugi juga bisa karena kan Riau, Pekanbaru, artinya waktunya nggak beda-beda jauh kan. Kalau kita 1 jam, berarti tidak terganggu maghrib kan gitu. Cocok. Iya, silakan aja, silakan, gak usah pakai timer, repot. Nanti nyiapin. Bukan rep. Siapa yang mau Bukan nyiapin rep. timer? Siapa mau nyiapin timer? Ya kalau yang punya room pasti siap lah. Ini kan channel untuk debat, pasti siap lah itu. Ibu ini bikin dulu Bu timernya Bu, biar jangan bersau-sautan ayo. 5 menit, 5 menit, 4 kali. Gimana cara bikin timer? Di download dulu. Gimana caranya? Kan ribet kan? Tuh dari jam. Gampang dia aku. Itu. Bikin, ambil jam Ibu dari dinding, baru Ibu pandangi jam itu. Nah gitu. Jadi Ibu bilang stop. Cocok kan? Ayo masih sempat itu 1 jam. 5 menit masih sempat itu. Bikin konten aja nya. Pak Ustadz, aku ambil ya Pak Ustadz dari channel Pak Ustadz ya, Ustadz Juma. Izin ya aku ambil ya Pak. Ambil aja. Nah gitu udah benar itu. Itu udah Pandai-pandai benar. lah. Pandai-pandai aja. Iya. Itu udah benar itu. Apa yang mau dibahas apa? Aku Ya, terus kayak Pak. gini diapain? Ditekan. Aku ngomong rupanya di mute. Terus diapain ditekan? Apa dulu? Hitung mundur 5 menit. Hitung mundur, hitung maju aja lah, aku tekan dulu. Nanti sampai 5 menit gitu. Oh iya, samanya itu. Ayo sama siapa? Sama Ustadz Sugi yuk. Ayah, nunggu Bang Juma belum ini. Oke, silakan. Iya, Oke. itu Pak Hen jadi body typing, jadi batil pergi ke Pak Hen. Oke, siapa di luar ini? Oh, ini dulu, ini statement dulu, bikin statement. Ininya apa? Yang mau dibahas apa? Ya, bikin statement dulu, Ustaz Sugi. Ustaz Sugi. Iya, topiknya apa? Topiknya kan biar enak. Oke, Iya. yang dibahas, iya, Alkitab lah yang dibahas, keimanan lah yang dibahas. Enggak, maksudnya Ustaz Sugi, topiknya apa? Topiknya, judulnya apa? Oh, Apakah terserah lah, atau judulnya gini, terserah. apakah Pak Rudi masih menuhankan anak orang atau gitu loh Bang? Ya, Parah itu. Oke lah, Alkitab, oke. Iya. Oke. Silakan. Iya, Bapak dulu. Oke, Bapak dulu. 5 menit ya. 4 kali 5 menit. Saya disuruh berpendapat tentang kitab Anda gitu. Iya, terserah Pak. Tapi sekarang kan kita sedang membicarakan Alkitab. Atau kalau enggak Ustadz Sugi dia suruh ngejelasin dulu, nanti kan mengalir temanya yang tadi Yohanes 8:14 itu. Oke, siap. Oke. Oke ya. Aku izin mau ke dokter jam 5 ya. Maaf. Kenapa begini? Bentar ya. Kenapa begini dia? Bentar ya. Mana? Sabar ya. Mana di? Oke. Biar ku ambil dulu ya. Apa yang mau kau ambil Sama Bang? siapa nih? Sama Ustadz Sugi nih. Ya. Iya. Oke. Ya. Oke, baik ya. Oke, aku mulai ya, Bu. Siap. Oke. Ya. Aduh, aku males banget. Ya, matikan aja mic Ibu. Ibu hanya tampil jamnya aja. Nanti kan kami melihat jam. Siap. Jam ya. Oke,
Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat sore aku ucapkan sama kawan-kawan semua. Selamat sore aku ucapkan dari Kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir. Tunggu dulu, itunya kecepatannya. Betul nggak? Enggak, itu benar. Ini menitnya kosong itu. Menitnya kosong itu. Ulang. Kosong itu menitnya ya, Bu. Oke ya. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat sore kawan-kawan semua. Selamat sore aku ucapkan dari Kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini untuk membicarakan tentang firman Tuhan. Apakah firman Tuhan ini perlu untuk diperdebatkan? Ya, masih ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang Kristen. Kalau menurut aku sih, firman Tuhan ini juga perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena ini akan membuat satu daya tarik bagi orang-orang untuk mau membaca Alkitab itu. Demikian juga dengan kitab suci yang lain. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang Alkitab dulu, karena tidak etis untuk membahas dua kitab suci sekaligus. Sebab kita sama-sama orang yang menyembah Tuhan, tetapi kita tidak boleh lengah kalau Tuhan yang kita sembah itu berbeda. Tuhan yang disembah oleh orang Kristen tentu saja berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Bukan untuk menyalahkan antara satu sama lain, tetapi berbagi pendapat. Tidak ada salahnya di dalam sosial media ini. Nah, terima kasih kawan-kawan. Yang pertama aku katakan, terlalu banyak pendapat yang mengatakan kalau orang Kristen itu menyembah manusia. Tetapi aku selalu tegaskan berulang-ulang kali bahwa orang Kristen tidak pernah menyembah manusia. Tetapi Tuhan yang disembah oleh orang Kristen pernah menjadi manusia. Nah, itu ada dua hal yang berbeda. Kami tidak pernah menuhankan manusia, tetapi Tuhan yang kami sembah pernah menjadi manusia. Nah, itulah Tuhan Yesus. Nah, kenapa ini menjadi perdebatan sepanjang masa? Karena orang-orang hanya berpedoman dan berpatokan kepada ketika dia menjadi manusia. Orang-orang menghiraukan atau mengabaikan keselamatan yang didapat oleh manusia atas kedatangan Tuhan ke dunia. Tanpa memperhitungkan ketika dia telah bangkit dari kubur, dia telah kembali ke surga. Artinya, Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang bertahta di surga, pernah menjadi manusia. Ya benar, pernah menjadi manusia selama 33 tahun. Dan setelah itu dia kembali ke surga, kembali ke tahtanya, yang sejak semula dia bertahta di situ sebelum dia menjadi manusia. Jadi, yang paling aku tegaskan untuk pembukaan ini yang pertama adalah orang Kristen tidak pernah menyembah manusia, tetapi Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terlalu banyak juga orang-orang atau kawan-kawan di sosial media ini yang mengatakan agama Kristen itu ciptaan Paulus. Nah, untuk itulah aku hadir secara pribadi untuk menjelaskan tentang iman kekristenan. Kawan-kawan, sebelum Paulus menjadi orang Kristen, dia sudah menganiaya orang-orang Kristen. Artinya adalah, tanpa campur tangan Paulus, orang Kristen itu sudah ada. Sebab orang Kristen itu awal-awalnya adalah orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Itulah yang disebut orang-orang Kristen sejak semula. Dan sampai sekarang, kami hanya mengikuti mereka. Kami hanya mengikuti orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus itu. Itulah orang Kristen. Nah, bagaimana dengan Paulus? Kami tidak pernah menolak kalau orang di luar Yahudi mau mengikuti Yesus. Apalagi Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang Yahudi. Kalau dia mau bertobat, apa salahnya? Biarkanlah setiap orang ikut menyembah Yesus. Biarlah semua suku dan bangsa ikut memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi yang perlu aku tegaskan lagi di item kedua, yaitu orang Kristen itu tidak pernah mengaku kalau agamanya diciptakan oleh Paulus. Sebab tanpa campur tangan Paulus, atau dengan atau tanpa Paulus, orang Kristen sudah ada dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Siapa itu Tuhan Yesus Kristus? 4 menit. Ya, sampai 5 kan? Siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Yaitu Allah yang pernah menjadi manusia. Mungkin itu dulu ku sampaikan pada pembukaan ini. Yang pertama tadi adalah
kami tidak pernah menyembah manusia, tetapi Tuhan yang kami sembah itu pernah menjadi manusia. Itulah bukti bahwa Dia Maha Kuasa, Dia bisa jadi apa saja. Yang kedua, agama Kristen bukan ciptaan Paulus, tetapi Paulus bertobat setelah orang Kristen itu ada, dan Pauluslah yang menganiaya orang Kristen pada mulanya. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan, akhir kata aku ucapkan, terima kasih. Silahkan Ustadz. Waktunya di reset. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lana. Ustaz Sugi, noise, aku jeda dulu. Noise. Tes, noise dari mana ya? Tes. Iya, nggak tahu, handset Kak. Noise. Semuanya di mute, Ustadz yang nggak mute. Tes 1 2 3 di sini nggak ada noise. Masih. Ini. Kedengaran kresek-kresek Ustaz. Dah. Oke. Lagi ada lagi suaranya. Tadi Ada lagi. Ini siapa? Aduh. Tes 1 Nggak 2 tahu, 3. noise tuh. Ini siapa ini? Cuman Ustaz Sugi yang nggak noise, yang lainnya semua noise. Cuman Ustaz Sugi yang bersuara, yang lainnya diem. Berarti dari Ustaz Sugi. Nah, tunggu dulu ya, turun ya. Oke. Lepas kacamata dulu katanya. Itu. Ya buat teman-teman yang di channel YouTube Natar ini. Ustaz Sugi lepas kacamata dulu. Sambil nungguin Ustaz Sugi. Ini Ustaz Sugi udah datang nih. Kita saksikan lagi nih. Tes. Sekarang gimana? Masih. Apa sih ini? Yang bikin tahu. noise ini? Orang biasanya nggak pernah noise deh. Ya itu gemeres. Ya ini noise. Gemeres. Coba sekarang gimana? Tes. Masih. Udah ini Bang Anak Bata, udah ada jawaban dari Bang Juma. Kata Bang Juma tunggu dulu ya, dia mandi dulu bentar ya. Ki coba kecil kayak kue Ki. Ngomongin noise ini. Ini masih kerasa Ustaz. Coba perangkatnya dulu diperbaiki Ustaz. Oke. Apa sambil ngetes ini? Mungkin Coba. jadi habis sambil ngecas. Sekarang gimana? Nih, udah enggak. Nih katanya nih Anak Bata, aku mandi dulu ya, suruh tunggu. Tunggu ya Bang Rudi. Batal ini sama Ustaz Sugi. Jadi sambil nunggu gak apa-apa sama Ustaz Sugi. Udah enggak Ustaz, berarti karena ngecas tadi. Oke, lanjut ya. Tadi sepertinya yang mau dibahas ini kan masalah Alkitab, kok larinya masalah ketuhanan Yesus ya? Nggak apa-apa. Enggak, dia bikin statement Ustaz, statement sama kayak Ustaz mau bikin statement dulu, statement. Oke, jadi di dalam Al-Quran sangat jelas sekali, Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yakuluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nah, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, di sini saya tadi tertarik ketika ingin membahas Alkitab begitu ya kan. Karena saya melihat bahwa apa yang diyakini kawan-kawan Kristen bahwa Bible itu firman Tuhan, ketika saya baca Bible sendiri, bahkan saya melihat asal-usulnya itu tidak jelas. Ya, ini tulisan siapa, ya karangan siapa, itu masih diragukan seperti itu. Tetapi justru Anak Bata ingin membahas tentang ketuhanan Yesus. Mengenai ketuhanan Yesus itu sendiri, dalam
saya tidak membawa iman saya di sini, tetapi berdasarkan apa yang tertulis di Bible. Ya, banyak ayat, mungkin ratusan ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu diutus sebagai utusan. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu diutus itu dijadikan Tuhan. Itu saya tidak pernah ketemu. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama sekalipun tidak ada Tuhan itu berencana untuk nujul jadi manusia. Itu tidak ada. Yesus sendiri juga tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang jadi manusia. Itu saya tidak ketemu. Lalu kawan-kawan Kristen ini dapat dari mana pengajaran seperti itu? Bukankah di dalam Amsal 3 ayat 5 sangat jelas dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Saya melihat kawan-kawan Kristen ini menuhankan Yesus itu hanya berdasarkan tafsiran, eksegesis. Gimana? Ya, berdasarkan eksegesis, tidak ada ayat yang begitu jelas, ya, yang begitu letterlek yang pengakuan Yesus sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Saya tidak menemukan itu, ya. Kemudian tadi saya lihat Bang Anak Batak mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa menjadi apapun karena bukti Tuhan Maha Kuasa. Nah, justru ketika Tuhan menjadi sesuatu, itu dia kehilangan kekuasaannya. Memang kita tidak bisa menghalang-halangi Tuhan kalau dia mau jadi apa-apa, mau jadi apa terserah Tuhan. Kita tidak bisa menghalanginya. Tapi ada satu yang bisa menghalangi Tuhan, bukan manusia, tetapi adalah sifat itu Tuhan itu sendiri. Di mana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak seperti ciptaannya. Tuhan itu tidak mengalami perubahan bentuk. Sebagaimana yang kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 10-11. Engkaulah saksi-saksiku yang aku pilih. Sejak semula engkau tahu bahwa tidak ada Allah terbentuk sebelum aku. Dan sesudah aku tidak ada lagi. Akulah Tuhan Allah satu-satunya. Akulah juru selamat. Di sini sangat jelas sekali Tuhan itu tidak akan mengalami perubahan bentuk. Lalu kalau kita lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18. Benarkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak sanggup untuk menampungnya. Apalagi rumah yang kudiami ini. Lihat bagaimana pernyataan-pernyataan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan tidak seperti makhluknya. Tuhan tidak mungkin datang ke dunia. Dalam Bilangan 23 ayat 19. Di situ sangat jelas dikatakan Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Yesus anak manusia. Ya, Yesus jelas manusia. Banyak sekali Yesus mengaku anak manusia. Anak manusia. Banyak ayat Bible yang berkata demikian. Ustaz, udah habis waktunya. Nah. Silakan Anak Batak, tapi tunggu dulu aku baca WA dulu ya. Oke, lanjut Anak Batak. Oke, baik. Ketika Bapak tadi mengatakan tidak ada di dalam Perjanjian Lama itu bahwa Allah akan menjadi manusia, itu kebohongan yang mutlak. Sebab kitab para nabi menubuatkan bahwa Allah akan menjadi manusia. Contoh di dalam Yesaya 9 ayat 5. Atau baca aja mulai dari ayat 1 sampai selesai. Bahwa Allah itu akan menjadi manusia. Bahwa dia yang akan menjadi manusia ini akan menderita. Itu ada di dalam Yesaya 53. Nah, jadi sudah terbantahkan. Oke. Tadi Bapak membawakan dalil dari kitab suci Bapak bahwa celakalah mereka yang menulis kitab suci dengan tangannya sendiri. Ya. Jujur saja kita orang Kristen percaya bahwa kitab suci itu ditulis oleh manusia. Sebab bagi kami orang Kristen, kalau ada kitab suci dari langit itu dongeng. Apakah zaman sekarang ada dongeng itu? Tidak. Pada abad-abad sebelum Masehi sudah ada dongeng seperti itu. Nah, setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, apakah ada dongeng seperti itu? Ada. Dongeng seperti itu. Ada seperti 7 pemuda yang tertidur. Banyak sekali dongeng yang mengatakan ada buku jatuh dari langit. Aku tidak sedang membicarakan iman siapapun. Tetapi kalau mau mengatakan ada kitab yang tidak ditulis manusia jatuh dari langit,
yaitu dongeng. Apalagi di zaman sekarang ya, orang-orang akan menertawakan itu. Tetapi kalaupun ada orang yang mengimani itu, nggak masalah. Kami tidak mengurusi. Artinya adalah, memang benar yang Bapak katakan tadi itu, bahwa Alkitab yang kami pegang ini, yaitu Kejadian sampai Wahyu, yaitu kitab Taurat, para nabi, Mazmur, dan Perjanjian Baru, adalah ditulis manusia. Manusia yang menulisnya. Kitab Taurat ditulis oleh Musa sekitar tahun 1312 sampai 120 sebelum Masehi. Itulah yang ditulis Musa. Kitab para nabi ditulis sekitar 1000 Masehi. Dan kitab Mazmur ditulis di zaman kerajaan-kerajaan Israel, di zaman Nebukadnezar Raja Babel. Nah, kitab Perjanjian Baru itu ditulis kapan? Ditulis Masehi. Memang seluruh isi kitab suci ini ditulis oleh manusia. Sebab perkataan yang mengatakan ada kitab yang jatuh dari langit dalam iman kekristenan itu hanya dongeng sebelum tidur. Di dalam iman kekristenan ya, aku tidak berbicara tentang iman orang lain, silakan saja imani itu. Artinya memang benar bahwa Alkitab ini ditulis oleh tangan manusia dan ada perintah dari Tuhan untuk menulisnya. Tuhan memerintahkan Musa untuk menulisnya, dan Tuhan memerintahkan para nabi untuk menulisnya. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan para rasul untuk menulisnya. Contoh Rasul Yohanes. Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes dan tuliskanlah. Maka Yohanes menulis. Nah, artinya memang benar kitab suci kami ini tulisan manusia. Sebab kitab yang jatuh dari langit yang tidak ditulis oleh tangan manusia bagi kami itu adalah dongeng. Nah, 2 menit lagi. Sekarang mari kita berbicara tentang asbabun nuzul. Kitab Taurat asbabun nuzulnya itu adalah ketika orang Israel sedang bereksodus dari Mesir ke milik pusakanya, yaitu tanah Palestina. Itulah asbabun nuzul penulisan kitab Taurat. Selama 40 tahun mereka mengembara di padang gurun ini dalam perjalanan dari Mesir ke milik pusaka mereka di Palestina. Selama 40 tahun inilah kitab Taurat ini dituliskan oleh Musa. Itu asbabun nuzulnya. Kitab para nabi, asbabun nuzulnya adalah ketika raja-raja di Israel itu sudah ada. Mulai dari Saul, Daud, Salomo, sampai kepada Hizkia. Sekitar tahun 600 sampai 400 sebelum Masehi. Disitulah asbabun nuzul kitab para nabi. Nah, bagaimana dengan Injil? Injil sinoptik ditulis setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, jadi sekarang kita berbicara asbabun nuzul. Coba Bapak jelaskan asbabun nuzul kitab Bapak itu jatuh dari langit seperti apa asbabun nuzulnya? Kok bisa ada kitab yang tidak ditulis manusia? Nah, dan marilah kita jujur membicarakan kitab suci. Silakan Bapak jelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kita tutup dulu ya sesi kali ini ya, teman-teman. Kita tutup, habis itu kita live langsung kembali ya. Karena tadi udah panjang, sudah 3 jam lebih, dan temanya juga berbeda dengan tema yang sekarang ya. Saya baru selesai melakukan kegiatan, ternyata anak Batak muncul di komal kita. Jadi kita tutup ini, habis itu kita langsung buka komal lagi ya. Jangan kemana-mana ya sahabat, kembali bergabung ya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.